untuk perlindungan diri juga pastinya masih ada JC coba untuk jump set ke arah seorang Bion, tapi Bion masih di dengan MP5-nya. Coba untuk nembak lagi, bisa nge-trap lagi dari balik box. Udah ada granat dilemparkan. Coba untuk berlari lagi untuk menghindari seorang idangnya juga udah mulai blow up. Coba untuk nge-revive satu orang temannya karena dia tinggal sendirian. Ini dia The Lone Survivor, idangnya juga harus tumbang 2-1. Dan sementara 2-2 Thompson Ezreal. Langsung saja seorang predator dari Amen sana mendapatkan Venom dan bisa duel sana. Ada lagi critical damage. That's it, 4-0. Dan ini artinya dari tim Sarung Coklat lolos ke babak selanjutnya ya. Dan player lainnya, kita lihat di sini ada sama-sama maju, langsung ketemu ya. Ya, so that's it. Tayo mendapatkan satu knockdown menggunakan Desert Eagle. Ini senjata yang cukup sakit untuk di mode class spot juga. Tapi dari arah lainnya, kembali lagi. Kids masih mencoba untuk melakukan defensive positioning left guard. Mengejutkan sekali tim yang dikalahkan di match pertama untuk di ronde kedua kali ini masih mendominasi. Walaupun dari IOG Kids hampir saja melakukan clutch move karena 2 orang, tapi tidak bisa. Sebelah kiri ada Nufwan juga dan dari atas. Kalau gue lihat dari sisi agresif, wow baik banget Apollo. Ini langsung ada headshot dilakukan Apollo dan dilakukan lagi tembakan menuju Tini dan harus terjatuh. Nampaknya kita lihat hanya menyisakan Devino sendirian dan lagi-lagi harus mati di tangan Apollo. Ada Ganik, Dalian paling saat terjatuh dan kita masih dengan Sivia dan kita akan sama-sama terjadi masa Dixia. Yogi Kids ini spamming granat diberikan, menjangkut dan sudah ada Yogi Kids, tembak lagi terjatuh ONMK di sana dan kita akan sama-sama terjadi dengan Rendo ARC. Coba ditembaki dengan Thompson, masih ada satu WN di sana. Onik Amek dikejar, kita akan lihat terjadi Onik Amek ditembaki, masih dengan seorang Amek dan tersisa seorang diri akan berusaha sebaik mungkin dan sayang sekali Aura dan ORC di sana berhasil mengeliminasi Amek sehingga Buya tidak masih dengan Delta Apple Lantern di sini sudah saling berdekatan. Tinggal tuh tikungan tajam di sini masih dia kita terjatuh kalian. Letanya hampir kena dari belakang serangan sama jepitan, tapi satu orang Kids udah berhasil dilumpuhkan. Tinggal 3 orang, Spartan Randa dan juga Lensda kali ini. Masih untuk di depan Amek bakal coba untuk berusaha, di mana 2 orang juga dijatuh, di mana Zixia tinggal sendirian dari Sarung Coklat. Oke, 1-1 Lensda lawan Zixia, di mana Lensda juga ritis dan itu dia 4-0. Bakal ada game ketiga dari Sarung Coklat melawan. Oke, ada Anik Amek dan kita di sini dengan seorang Amek coba memutar. Ada bukan? Masih dengan Amek coba siapkan Thompson dan shotgun bergantian. Oke, dapat 7. Masih ada Bion, tidak mengampuni Amek, dihabisi begitu saja. 3 lawan 1 nih kayaknya. Delta. Bion nih kita lihat bersama-sama Bion. Anda penentu kemenangannya Bion. Kita lihat kita. Iya, Bion cukup sabar. 2 sisi sudah tembaki. Ada Jixi yang mendekati. Biasa. Keren banget Bion. Ini mitosnya langsung pecah sama Bion ya. Kalau kita bicara historical manis, kita harus ingat nggak boleh sampai lupa kalau Indonesia pernah menjuarai kejuaraan kelas dunia yaitu FFWC, di mana juara satunya ada EVOS dari Indonesia. Bahkan saat kalian lebih flashback lagi, ini tim EVOS sekarang itu dulu dari komunitas juga. Kambing hitam. Ada Rasugo Esports. Waktu lagi di Master League nih ya, mereka itu minggu-minggu pertama itu performanya dari bawah. Cuman ketika Rasugo Adam yang masuk, itu melesat, tiba-tiba langsung lolos, langsung masuk ke Grand Final. Free Fire sendiri tuh lebih dari game sih, terutama kalau kita lagi ngikutin scene kompetitif atau turnamen-turnamen yang ada di Free Fire. Di situ kita bisa belajar arti dari disiplin, arti dari fair play, sampai akhirnya kita bisa menjadi sosok manusia yang lebih positif. Welcome back to Free Fire Indonesia Masters 2020 Spring, the biggest tournament in the history of Garena Free Fire Indonesia.
Yes, dan jelas ini ada 12 tim yang terbaik dari Indonesia. Dan kita bakal mengambil satu untuk Indonesia ke internasional. Sedangkan kalau misalkan dia mau lari ke mata kalian itu jauh banget. Jauh banget dan oke sudah ada pelontar yang makan korban everyday. Tinggal 2 tim sisa kali ini tersisa, EVOS dan juga XCN yang sudah ngamanin zona duluan. Tapi kita lihat, kali ini EVOS tinggal 3 pemain, 3 lawan 4. Donatur tertarik ke arah XCN membuat EVOS gak punya banyak pilihan. Firing terus udah di glow, dipasang untuk pertahanan diri, bersiap loncat melawan lawan 1887 di mana udah di atas orang, tapi bakal langsung dijajah. Oh, this is Buya. Para penontonnya bisa menyaksikan 12 tim yang terbaik di Indonesia, gimana mereka bisa mempelajari meta yang lagi on point untuk sekarang, gimana caranya tim pro melakukan rotasi. Ini merupakan ilmu yang sangat penting ketika nantinya mereka mengikuti turnamen-turnamen lainnya. Dan ilmu yang ada di sini sekarang bener-bener dikasih gratis ya Bang ya. Gratis banget. Ditonton, dipelajarin, dan hasilnya juga bakal bagus. Di sana bakal sulit banget untuk seorang EVOS Esports masuk ke dalam zona selanjutnya. Udah di spot granat juga oleh seorang Wiza, memastikan gimana caranya EVOS gak bisa masuk ke zona selanjutnya. Ada dua langsung dipompat oleh seorang EVOS. Ada Sam 13 yang tidak sengaja menggunakan M79 dan membunuh diri sendiri. Sementara Abu bakal stand the ground, ditembakin dari 2 arah yang berbeda. Dan EVOS Esports tereliminasi posisi ketiga. Terlepas dari tim yang berhasil mendapatkan Buya, kita bisa ngeliat di sini gimana EVOS tetap bermain konsisten di babak ke babak selanjutnya. Banyak yang mulai dari bawah, saat udah sampai di atas seperti sekarang mereka juga latihan dan perjuangannya panjang ya. Belajar dari sisi mikro, makro game dan sampai akhirnya mereka bisa berkembang. Satu inspirasi buat kalian sih sebenarnya, buat jangan pernah berkecil, dibuktiin oleh Rosugo. Effort dari sisi latihan, turnamen offline mereka libas semuanya dan sampai akhirnya mereka bisa sampai ke level teratas. Gue tahu betul berapa besar usaha tim gue, seberapa keras tekanan yang kita terima, tapi kita selalu bangkit lagi. Kita datang ke sini jauh-jauh bukan untuk jadi runner up. Rosugo ada di sini hanya dengan satu tujuan, bikin sejarah baru di dunia Free Fire Indonesia. Rosugo masih bisa dari dia. Rosugo Esports, Tex dan Buya kali ini. Bottom table yang masih ada di bawah sekarang, mereka udah bisa kayak mulai mengganti tempo permainannya, bisa mulai mencoba hal baru. Kalau dari Dino Baby sendiri gimana? Cuma ini pesan aja. Ayo EVOS, Strobosnya mana? Strobos mainannya stabil, tapi gak kayak biasanya. Kayaknya seolah-olah jiwa barbarnya hilang. Kayak itu macannya lagi tidur deh. Macannya lagi tidur. Masih tidur. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang sepantas apa gue ada di sini. Sementara Sam 13 tersisa sendiri di sini bakal sulit banget untuk EVOS Esports. Ya pastinya, yang mana Sam 13 kali ini benar-benar gak punya medkit sama sekali. Jatuh bangunnya dari tim EVOS yang gue lihat mereka bahkan triple effort buat balik lagi ke level teratas lagi dan itu terbukti gitu. Misalnya Sam 13 yang ngegantiin peran Manai sebagai kapten, dia bisa outplay atau mainnya tuh keren banget. Kita bisa lihat di beberapa match juga ngelit, bahkan posisi seperti apapun dia bisa solve. EVOS Sam 13 masuk ke zona terakhir, berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, bakal langsung di end begitu aja. Phantom sekarang Gary dari belakang bakal coba untuk masuk, respon Gluo yang sangat baik. Respect banget ketika dia udah kedepan step dari musuhnya. Sam udah ngelawan, bakal langsung respect Gluo di depan sana. Ada M79 kayaknya, tapi gak bisa karena EVOS Sam udah bakal mendekat lebih cepat dari sebelumnya. Tadi kira-kira ada best player gak di ronde kelima? Sam 13. Lu bayangin sendiri tapi bisa masuk top 3. Sampai game kelima nggak ada tim yang berhasil mengumpulkan lebih dari satu Buya ya. Banyak banget yang bakal bisa juara. Mereka harus benar-benar memperhitungkan setiap call atau setiap decisionnya di ronde terakhir kali ini. Match penentuan, match penutup grand final pada kali ini. Oke, kita lihat terlalu lima sudah korban dua sekaligus dengan Nvidia akan ke menit 3 di saat yang sama dan terculik begitu adalah Hayabusa. Hati-hati, defense di daerah tower ini juga cukup bahaya. Sana udah terlihat oleh Evos, Vio udah terlihat tuh, Ball udah ditembak, LG udah terlihat Delta, Vio bakal dapat dihabisin. Di sini Ikam juga masih punya glow. Oh my god, ada XCN tentunya yang akan merepotkan untuk para pemain dari Bigetron. Di mana Rhaegar juga udah mulai terkena down. Masih ada satu orang lagi, udah 6 poin kill diamankan oleh Evos. Evos bakal nyayur banget karena semua orang pasti bakal coba untuk masuk ke dalam zona yang mana mereka juga udah standby. Zona sendiri udah ada di air, yang mana sisa daratnya sendiri ini hanya bisa diperebutkan oleh
tiga tim yang atau bahkan 4 tim yang tersisa di Pulau Brasilia. Karena juga sudah mulai menyempit dan 1 orang member dari EVOS juga sudah mulai turun. Kita lihat coba untuk tembak. Oh, udah ada Black juga. Berhasil dapetin satu straight gitu aja. Abu cukup sekarat. Bakal dapetin pasang keluar untuk pertahanan diri. Masih ada dua lagi. Coba di double, coba di triple. Udah jatuh satu orang. Samson tidak udah jatuh. Tapi mereka berhasil satu di 10 point kill. Dan kita lihat Bigeton udah tumbang. Kedua aja ternyata. Evo juga pernah tumbang. This is it. Onyx. Olympus. Either Onyx atau EVOS ya di situ karena benar poin eliminasinya 10 versus 7 dan Rosugo yang ternyata kuda hitam kita berkali-kali sempet ngeculik EVOS bahkan sempet ngeculik juga XCM. Wah itu gue respect banget sih. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2020 Spring. Onyx Olympus! Konsistensi dalam bermain itu paling penting, konsistensi dalam berlatih, konsistensi dalam kita disiplin, konsistensi dalam banyak hal. Konsistensi ini bakal terus bisa lu pakai dalam kehidupan lu sehari-hari, bahkan nanti sampai lu dewasa sih. Udah masuk 2 orang, bakal langsung diputerin begitu aja di mana Apollo dari belakang coba nembak ke arah endpoint. Udah ada terkena down di sana. 2 orang, Ikam dan juga Mr. 05 ditinju begitu aja. Tersisa Sultan Pro sendirian. Apakah Sultan Pro bisa mendapatkan timnya kemenangan? Tapi ternyata tidak. Ada Sultan Pro dari sebelah kanan berhasil mendapatkan Bion. Udah langsung ditembakin begitu aja dengan M60 nya. KS Ren bakal coba untuk melakukan menyelamatkan temannya, tapi 05 udah sekarat banget di sana, masih bisa comeback dari timnya nampaknya. Oke. Oh my god, Sultan Pros. Sultan Pros, it's the game ya. Baby juga yang harus terjatuh dari Baby maksud gue yang menjatuhkan seorang Bixi di mana Baby juga bakal langsung coba strap dan juga decoy melawan Mbun di sana. Mbun tumbang bersama JC Sat Juga sih sama teman-teman dari Korea ya. Oke, Devi 5 jam shot dengan handgun yang berhasil dijatuhkan, balik tinggal Venom dan juga FDW kali ini. Ayo yang maju bakal terobos, ayo terus bersama Mozilla dan 1-0 di leading kembali oleh Opor Ayam. Waduh. si memantau Spartan di arah depannya di mana Kids SR once again takes the point atas Wawan MKS di sana, harus jatuhkan begitu ya Kids SR, harus di back drop gitu aja, terbackstep sayang sekali. Masih bakal coba diloncatin dulu dimana Zixia juga bakal jadi korban berikutnya, menyisakan Delta aja sama Wawan MKS yang udah cepet sekarat. Di jalak pun udah diaktifkan di mana Ran masih bisa berhasil mendapatkan satu orang atas Wawan sendiri dan akhirnya pakai kelas tuh nggak solid banget, itu langsung enak. Betul. Dan itu masih diterapkan so far sama Apollo itu sendiri dari Rosigo. Kalau kalian tadi JC dan kena damage juga di sisi lain yang terus 75 damage juga. Yes, tapi kita lihat sini dan dia juga terjatuh 3 lawan 3. Tapi Apollo juga dan menang ASM dan juga Bion tersisa, tinggal Bion sendirian lawan Mumun. Yes, ini dengan Pixie. Ini dia bakal coba di slide dulu dan Bion mukul aja dengan tangannya tapi nggak bisa. 1-0-1 untuk
Banyak untuk perlindungan diri juga pastinya masih ada JC. Coba untuk jumpset ke arah seorang Bion, tapi Bion masih bisa dengan MP5-nya. Coba untuk nembak lagi, bisa nge lagi dari balik box. Udah ada granat dilemparkan. Coba untuk berlari lagi untuk menghindari seorang Idangnya juga udah mulai follow up. Coba untuk nge-revive satu orang temannya. Karena dia tinggal sendirian, ini dia. The Lone Survivor. Idangnya juga harus tumbang 2-1. Sementara 2-2 Thompson. Langsung saja seorang predator dari Amen sana mendapatkan Venom dan bisa duel sana. Ada lagi critical damage. That's it. 4-0. Dan ini artinya dari tim Sarung Coklat lolos ke babak selanjutnya ya. Dan player lainnya, kita lihat di sini ada Sama-sama maju, langsung ketemu ya. Ya, so that's it. Tayo mendapatkan satu knockdown menggunakan Desert Eagle. Ini senjata yang cukup sakit untuk di mode class spot juga. Tapi dari arah lainnya, kembali lagi. Kids masih mencoba untuk melakukan defensive positioning left guard. Mengejutkan sekali tim yang dikalahkan di match pertama untuk di ronde kedua kali ini masih mendominasi. Walaupun dari IOG Kids hampir saja melakukan clutch menuju pada 2 orang, tapi nggak bisa. Sebelah kiri ada yang nge juga dan dari atas. Kalau gue lihat dari sisi agresif, wow, baik banget Apollo. Ini langsung ada headshot dilakukan Apollo dan dilakukan lagi tembakan menuju Tini dan harus terjatuh. Nampaknya kita lihat hanya menyisakan Devino sendirian dan lagi-lagi harus mati di tangan Apollo. Ada Ganik, Zed, Dalian paling satu jatuh. Dan kita masih dengan Sivia dan kita akan sama-sama terjadi masa Dixia. Yogi Kiss, spamming granat diberikan. Menjangkut dan sudah ada Yogi Kiss. Tembak lagi terjatuh ONMK di sana. Dan kita akan sama-sama terjadi dengan Rendo ART. Coba ditembaki dengan Thompson. Masih ada satu WN di sana. Onik Amek dikejar. Kita akan lihat terjadi Onik Amek ditembaki. Masih dengan seorang Amek. Amek yang tersisa seorang diri. Akan berusaha sebaik mungkin. Dan sayang sekali. Aura dan OLC di sana. Berhasil mengeliminasi Amek sehingga Buya. Masih dengan Delta Elto Leta di sini sudah saling berdekatan. Tinggal tunggu tikungan tajam di sini masih dia kita terjatuh kalian. Ledanya hampir kena dari belakang serangan sama jepitan, tapi satu orang Kit udah berhasil dilumpuhkan. Tinggal 3 orang pasang run dari Golensda kali ini. Masih untuk di depan Amek bakal coba untuk berusaha di mana 2 orang juga dijatuh. Di mana Zixia tinggal sendirian dari Sarung Coklat. Oke, 1-1 Ledda lawan Zixia. Di mana Ledda tunggu ritis dan itu dia 4-0. Bakal ada game ketiga dari Sarung Coklat melawan. Oke, ada Anik Amek dan kita di sini dengan seorang Amek coba memutar. Ada jatuh, bukan? Masih dengan Amek coba siapkan Thompson dan shotgun bergantian. Oke, dapat 7. Amek. Masih ada Bion, tidak mengampuni Amek, dihabisi begitu saja. 3 lawan 1 nih kayaknya. Delta. Bion nih kita lihat bersama-sama Bion. Anda penentu kemenangannya Bion. Kita lihat kita. Iya, Bion cukup sabar. 2 sisi sudah tembaki. Ada Dixie yang mendekati. Biasa. Keren banget Bion. Ini mitosnya langsung pecah sama Bion ya. Kalau kita bicara historical manis, kita harus ingat nggak boleh sampai lupa kalau Indonesia pernah menjuarai kejuaraan kelas dunia yaitu FFWC, di mana juara satunya ada EVOS dari Indonesia. Bahkan saat kalian lebih flashback lagi, ini tim EVOS sekarang itu dulunya dari komunitas juga. Kambing hitam. Ada Rosugo Esports. Waktu lagi di Master League nih ya, mereka itu minggu-minggu pertama itu performanya dari bawah. Cuman ketika Rosugo Adam yang masuk, itu melesat, tiba-tiba langsung lolos, langsung masuk ke Grand Final. Free Fire sendiri tuh lebih dari game sih, terutama kalau kita lagi ngikutin scene kompetitif atau turnamen-turnamen yang ada di Free Fire. Di situ kita bisa belajar arti dari disiplin, arti dari fair play, sampai akhirnya kita bisa menjadi sosok manusia yang lebih positif. Welcome back to Free Fire Indonesia Masters 2020 Spring, the biggest tournament in the history of Garena Free Fire Indonesia.
Yes, dan jelas ini ada 12 tim yang terbaik dari Indonesia. Dan kita bakal mengambil satu untuk mewakilkan Indonesia ke internasional. Sedangkan kalau misalkan dia mau lari ke mata itu jauh banget. Jauh banget dan oke sudah ada pelontar yang makan korban everyday. Tinggal 2 tim sisa kali ini tersisa, EVOS dan juga FCN yang sudah ngamanin zona duluan. Tapi kita lihat, kali ini EVOS tinggal 3 pemain, 3 lawan 4. Donatur tertarik ke arah FCN membuat EVOS gak punya banyak pilihan. Firing terus, udah di glow, dipasang untuk pertahanan diri, bersiap loncat melawan lawan 1887 dimana udah jatuh berkembang, tapi bakal langsung dijatuh. So this is Buya. Para penontonnya bisa menyaksikan 12 tim yang terbaik di Indonesia, gimana mereka bisa mempelajari meta yang lagi on point untuk sekarang, gimana caranya tim pro melakukan rotasi. Ini merupakan ilmu yang sangat penting ketika nantinya mereka mengikuti turnamen-turnamen lainnya. Dan ilmu yang ada di sini sekarang bener-bener dikasih gratis ya Bang ya? Gratis banget. Ditonton, dipelajarin, dan hasilnya juga bakal bagus. Di sana bakal sulit banget untuk seorang EVOS Esports masuk ke dalam zona selanjutnya. Udah di spot granat juga oleh seorang Wiza, memastikan gimana caranya EVOS gak bisa masuk ke zona selanjutnya. Ada 2 duel yang dipop up oleh seorang EVOS. Ada Sam 13 yang tidak sengaja menggunakan M79 dan membunuh diri sendiri. Sementara Abu bakal stand the ground, ditembakin dari 2 arah yang berbeda. Dan EVOS Esports tereliminasi posisi ketiga. Terlepas dari tim yang berhasil mendapatkan Buya, kita bisa ngeliat di sini gimana EVOS tetap bermain konsisten di babak ke babak selanjutnya. Banyak yang mulai dari bawah, saat udah sampai di atas seperti sekarang mereka juga latihan dan perjuangannya panjang ya, belajar dari sisi mikro, makro game dan sampai akhirnya mereka bisa berkembang. Satu inspirasi buat kalian sih sebenarnya, buat jangan pernah berkecil, dibuktiin oleh Rosugo. Effort dari sisi latihan, turnamen offline mereka libas semuanya dan sampai akhirnya mereka bisa sampai ke level teratas. Gue tahu betul berapa besar usaha tim gue, seberapa keras tekanan yang kita terima, tapi kita selalu bangkit lagi. Kita datang ke sini jauh-jauh bukan untuk jadi runner up. Rosugo ada di sini hanya dengan satu tujuan, bikin sejarah baru di dunia Free Fire Indonesia. Rosugo masih bisa menjadinya Rosugo Esports next dan Buya kali ini. Bottom table yang masih ada di bawah sekarang, mereka udah bisa kayak mulai mengganti tempo permainannya, bisa mulai mencoba hal baru. Kalau dari Dino Baby sendiri gimana? Cuma ini pesan aja. Ayo EVOS, terobosnya mana? Terobos mainannya stabil, tapi gak kayak biasanya. Kayaknya Seolah-olah jiwa barbarnya hilang. Kayak itu macannya lagi tidur deh. Macannya lagi tidur. Masih tidur. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang sepantas apa gue ada di sini. Sementara Sam 13 tersisa sendiri di sini, bakal sulit banget untuk EVOS Esports. Ya pastinya, yang mana Sam 13 kali ini benar-benar gak punya medkit sama sekali. Jatuh bangunnya dari tim EVOS yang gue lihat mereka bahkan triple effort buat balik lagi ke level teratas lagi dan itu terbukti gitu. Misalnya Sam 13 yang ngegantiin peran Manai sebagai kapten, dia bisa outplay atau mainnya tuh keren banget, kita bisa lihat di beberapa match juga ngelit, bahkan posisi seperti apapun dia bisa solve. EVOS Sam 13 masuk ke zona terakhir, berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, bakal langsung di end begitu aja. Phantom sekarang Gary dari belakang bakal coba untuk masuk, respon Gluo yang sangat baik. Respect banget ketika dia udah ngedenger step dari musuhnya. Sam udah lawan, bakal langsung respect Gluo di depan sana. Ada M79 kayaknya, tapi gak bisa karena EVOS Sam udah bakal mendekat lebih cepat dari sebelumnya. Tadi kira-kira ada best player gak di ronde kelima? Sam 13. Lu bayangin sendiri tapi bisa masuk top 3. Sampai game kelima nggak ada tim yang berhasil mengumpulkan lebih dari 1 Buya ya. Banyak banget yang bakal bisa juara. Mereka harus benar-benar memperhitungkan setiap call atau setiap decisionnya di ronde terakhir kali ini. Match penentuan, match penutup grand final pada kali ini. Oke, kita lihat Internal 5 sudah melakukan korban 2 sekaligus dengan Nvidia akan kembali 3 di saat yang sama dan tertidur terculik begitu adalah Hayabusa. Hati-hati, defense di daerah tower ini juga cukup bahaya. Sana udah terlihat oleh Bos, Phil udah bakal jatuh, Ball udah ditembak, LG udah terlihat Delta, Phil bakal dapat dihabisin. Di sini Ikam juga masih punya glow. Oh my god, ada XCN tentunya yang akan merepotkan untuk para pemain dari Bigetron. Di mana Regar juga udah mulai terkena down. Masih ada 1 orang lagi, udah 6 poin kill diamankan oleh EVOS. EVOS bakal nyayur banget karena semua orang pasti bakal coba untuk masuk ke dalam zona yang mana mereka juga udah standby. Zona sendiri udah ada di air, yang mana sisa daratnya sendiri ini hanya bisa diperebutkan oleh
3 tim yang atau bahkan 4 tim yang tersisa di Pulau Brasilia. Yang juga sudah mulai menyempit dan 1 orang member dari EVOS juga sudah mulai turun. Kita lihat coba untuk tembak. Oh, udah ada Black juga. Berhasil dapetin 1 straight gitu aja. Abu cukup sekarang. Bakal dapat dipasang keluar untuk pertahanan diri. Masih ada keluar lagi. Coba di double, coba di triple. Udah jatuh ke orang. Center tidak udah jatuh. Tapi mereka berhasil nganturin full point kill. Dan kita lihat bikin udah tumbang. Satu aja ternyata. EVOS juga pernah tumbang. This is it. Onyx Olympus. Leader Onyx atau EVOS ya di situ karena benar poin eliminasinya 10 versus 7 dan Rosugo yang ternyata kuda hitam kita berkali-kali sempet ngeculik EVOS, bahkan sempet ngeculik juga XCM. Wah itu gue respect banget sih. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2020 Spring. Onyx Olympus! Konsistensi dalam bermain itu paling penting, konsistensi dalam berlatih, konsistensi dalam kita disiplin, konsistensi dalam banyak hal. Konsistensi ini bakal terus bisa lu pakai dalam kehidupan lu sehari-hari, bahkan nanti sampai lu dewasa sih. Udah masuk 2 orang, bakal langsung diputerin begitu aja di mana Apollo dari belakang coba nembak ke arah endpoint. Udah ada terknockdown di sana. 2 orang, Ikam dan juga Mr. 05 ditinju begitu aja. Tersisa Sultan Pro sendirian. Apakah Sultan Pro bisa mendapatkan akhirnya kemenangan? Tapi ternyata tidak. Ada Sultan Pro dari sebelah kanan berhasil mendapatkan Bion. Udah langsung ditembakin begitu aja dengan enak mulunya. KS Ren bakal untuk melakukan menyelamatkan temannya, tapi 05 udah sekarang banget di sana, masih bisa comeback dari timnya nampaknya. Oke. Oh my god, Sultan Pros wins the game ya. Baby juga yang harus terjatuh dari Baby maksud gue yang menjatuhkan seorang Bixi, di mana Baby juga bakal langsung coba strap dan juga decoy melawan Mbun di sana. Mbun kembang bersama JC Sak Juga sih sama teman-teman dari Opor IMF. Oke, Devil pakai jam shot dengan handgun yang berhasil dijatuhkan, balik tinggal Venom dan juga FDW kali ini. Ayo yang maju, bakal terobos, ayo terus bersama Mozilla dan 1-0 di leading kembali oleh Opor Ayam. Waduh. si pemantau Spartan di arah depannya, di mana Kids SR once again takes the point atas Wawan MKS di sana. Harus jatuhkan begitu ya Kids SR, harus di back drop gitu aja, terbackstep sayang sekali. Masih bakal coba loncatin dulu, dimana Zixia juga bakal jadi korban berikutnya. Misalkan Delta aja sama Wawan MKS yang udah cepet sekarat di jalak pun udah diaktifkan. Mana Ran masih bisa berhasil mendapatkan satu orang atas Wawan sendiri, dan akhirnya kayak kelas tuh ngeselin banget, itu langsung enak. Betul. Dan itu masih diterapkan so far sama Apollo. Final Star hari ini di FF Esports ID bersama Bonus Trailer. Let's go. Check it out, swipe up now.
Yo, selamat siang menjelang sore para survivors. Kita bertemu lagi masih di Free Fire All Star bersama gue Aji aka Sven Dan juga ada Skyla. Itu dia Skyla TV. So kita kembali tentunya untuk menemani kalian. Betul. Ya kan? Gimana nih Blay? Kita udah masuk partai final ya kan? Prediksi nih, lo sendiri bocoran apa yang lo tangkap dari match kemarin ketika dari timnya Sam 13 dan kawan-kawan berhasil balik lagi? Apa yang lo tangkap? Kemenangan. Kemenangan karena kalau gue lihat game apapun, kayak turnamen apapun, itu tim yang berhasil turun dulu ke lower bracket, ya kan, walaupun sengit sampai akhirnya dia berhasil lagi ke partai final, itu yang mempunyai chance lebih besar untuk jadi juara, Pak. Karena jalan yang diambil jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit dan berliku-liku juga, Pak ya. Dan berarti yang di main bracketnya itu dia ini ya? Nggak lewat jalan yang sulit ya? Nggak lewat jalan yang sulit juga, tapi sama kerasnya gitu. Sampai akhirnya mereka bertemu kembali, Pak ya. Ya, betul banget. Dan di sini bakal ada best of 5 kalau nggak salah. Best of 7 ya? Best of 5? Best of 5, sorry. Best of 5 di mana seperti biasa ini bakal seru banget. Tempo yang dimainkan kalau misalkan ngelihat pertandingan kemarin antara Kelapa Muda dan Opor Ayam itu bener-bener cepet temponya. Ketika ada satu yang terkena knockdown langsung diras oleh 4 orang yang tersisa. Berbeda dengan ketika Opor Ayam melawan Sarung Coklat yang dimana mereka bermain lebih defensif. Jadi menurut gua di sini tim Opor Ayam selain mereka memiliki jiwa rush yang kuat, mereka juga bisa menyesuaikan gameplay yang dimiliki sama musuhnya. Ketika musuhnya bermain dengan tempo yang cepat, mereka bisa ngikutin. Bermain dengan tempo yang lambat, mereka bisa ngikutin. Jadi lebih banyak flexnya di tim Opor Ayam sendiri ketimbang di Kelapa Muda menurut gua. Oke, berarti lebih banyak flexnya dan juga kayak kesempatan-kesempatan untuk melakukan serangan balasan juga dari tim Opor Ayam ketimbang Kelapa Muda. Karena yang kita lihat juga kemarin Kelapa Muda tuh momentumnya lebih ke arah dia udah pakai playstyle-nya dengan setupnya yang bisa dibilang masih dengan satu arah ya, yang kayak gitu aja, kayak dia misahin Dylan Pros yang kemarin kita lihat Dylan Pros juga ngaku kalau emang dia mainnya misa gitu kan ya. Oke, kita bakal langsung masuk ke dalam in game. Ternyata ada satu orang yang nggak masuk ke match kali ini. Oke, sayang sekali dari seorang 05 berarti. Sayang, bukan 05 tapi 13 nggak berhasil masuk ke dalam game. Jadi bakalan memulai matchnya untuk pertamanya sendiri nih Opor Ayam. Bakal ada game pause, mungkin akan coba di rematch kembali. Sebentar kita sambil menunggu dulu ya kan untuk melanjutkan gamenya ya. Kita akan kembali lagi tentunya bersama kalian para survivors. Ya, kita bakal nemenin kalian sambil nunggu beberapa orang yang bakal coba untuk masuk dulu karena di pause dulu mengingat Sam 13 belum masuk ya. Sam 13 belum masuk, jadi gua mau minta tolong juga buat para survivors nih dukungannya ya kan, apalagi ini kayak sedikit lagi udah nggak kerasa puasa mau kelar ya kan. Gua minta tolong supportnya untuk terus didukung, di subscribe channel ini dan juga di share ke teman-teman kalian karena ini bakalan seru banget ya kan. Nemenin kalian sampai jelang buka puasa, Pak. Nemenin kalian sampai jelang buka puasa, bener banget. Di lain sisi juga kita bakal memberikan tontonan yang sangat spesial karena jarang banget kalian bisa ngelihat All Star nih, bener-bener bintang main sama tim yang berbeda-beda gitu. Kayak lu di sini bisa ngeliat gimana Cupai akhirnya bisa reuni bareng sama Sam 13. Wah. Lu bisa ngeliat gimana Regi 05 main sama Envoy dan juga Tayo gitu kan. Jadi kayak apa ya, ini satu pemandangan yang menurut gue belum tentu 1 tahun sekali lu bakal dapet. Dan lu belum tentu lihat ini di game lain. Betul. Yes, dan ya lebih ke arah setelah All Star ini, gue sih berharap besar, harapan gue mereka nih yang as a team, entah itu dari Beduk, tim Kelapa Muda atau tim apapun yang ada di All Star ini bisa menjadi teman in real life sampai akhirnya nanti kelar pandemi COVID-19 mereka bisa kumpul bareng-bareng dan nongkrong bareng-bareng. Itu seru banget pastinya. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal ya. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang tadinya udah kenal semakin deket juga ya kan. Yang udah semakin dekat jadi makin sayang tentunya. Karena tak kenal maka tak sayang ya kan. Nah, gue juga mau bahas nih, balik lagi ke gameplay. Dari tim Kelapa Muda juga harus benar-benar benar-benar diwaspadain ketika Mr. 05 berhasil menjadi flanker. Itu harus diwaspadain. Berapa kali kemarin turn back point-nya adalah ketika Mr. 05-nya free, teman-temannya 3 orang lagi perang, dia datang menggunakan shotgun double barrel-nya,
masuk dari belakang, dia dapat 3 poin kill dan dapat 3 poin kill di next roundnya. Jadi benar-benar kayak sebenarnya harus dikunci pergerakan dari Mr. 05 biar temennya yang mau ngeflex juga jadi susah gitu. Harus dibalik. Harus dibalik ya posisinya. Jadi harus Mr. 05-nya dikunci dan sisanya baru masuk gitu. Nah, ini dia akhirnya kita masuk ke dalam game kembali setelah tadi ada sedikit remake. So, kita akan memperlihatkan ke kalian para survivors tentunya gameplay yang sangat seru. Yang mana kalau gue lihat juga ada Mr. 05 yang akan mulai melakukan upaya flanking seperti yang Bung Skyla bilang. Yes, betul banget. Dan Mr. 05 di sini udah coba untuk ngelihat pergerakan dari musuhnya, udah ada pergerakan dari Sam 13 ke arah bawah, udah memberikan info ke teman-temannya. Ini ternyata lebih lambat dari yang kemarin ya. Lebih lambat dari yang kemarin. Kalau kayak kemarin kan lebih ke arah force engage saya tabrak aja gitu kan. Tapi kalau kayak sekarang lebih ke arah Mr. 5-nya yang dikirim untuk menjadi pemantau atau flanker dari arah kanan tentunya untuk memberikan vision juga, ya kan. Dan ini masih ditahan dulu, mungkin nunggu zonanya mengecil dulu kali ya. Dan for your info buat kalian yang baru join, ini merupakan rematch ketika mereka ada di upper bracket ya guys. Oh gitu? Iya dong, kan rematch nih. Oh iya, bagaikan rematch ya. Bagaikan rematch. Tapi bukan siaran ulang. Bukan ya. Ini layaknya rematch, tapi ini formatnya kali ini mereka bertemu di partai final tentunya Pak ya. Partai final. Oke, jadi akan jadi sangat seru ketika kita membuktikan bersama-sama dan melihat menyaksikan siapa tim All Star yang terbaik ya. Yes, siapa tim All Star yang terbaik karena ini juga ada hadiahnya loh, jangan salah. Cuman hadiahnya belum bisa disebutkan dulu. Oh berarti ada spoiler ya. Oke, spoilernya ada hadiah ternyata yang mana kita sendiri juga bahkan gue juga belum dapat info tambahan dari tim Rockson. So udah ada Ikap juga yang merasakan banyaknya damage dari arah Sam 13 dan kawan-kawannya. Cupai pun udah setengah dari hilang. Hilap dulu sedikit yang mana kalau gue lihat Ikap berhasil mendapatkan 1 Mozilla 05 dengan segala sisa poinnya yang udah tinggal sedikit, nggak bisa berbuat terlalu banyak. Satu orang Mozilla pun masih harus terkena down dan sulit banget untuk ter-revive. Akan diberikan sepertinya oleh seorang Sam 13. Apakah mau coba maju ke arah Ikam sampai akhirnya Sam 13 pun akan tumbang. Jatuh begitu saja. Cupai juga sekarat. Sedikit lagi Cupai. Mampukah Cupai selamat? Karena ternyata tidak. Masih ada bocil ajaib yaitu Ikam. Hampir even ya, karena ngelihat dari tim Kelapa Muda juga mereka terkena down 3 orang. Tapi memang posisi yang dimilikin sama tim Kelapa Muda tadi bener-bener ngunci opor ayam. Gak bisa gerak kemana-mana. Semua vision udah di cover. Jadi kayak pergerakan dari opor ayam mau kemana pun itu udah kedeteksi dan bakal di lock juga gitu. Dan bakal di lock juga tentunya. So ini bakal jadi ronde yang akan menentukan lagi-lagi, karena kalau gue lihat sekarang otomatis tim Kelapa Muda udah unggul dari segi gold ya. Dari segi gold jelas. Dan kita bakal lihat di sini gimana Sam 13 dan melakukan role-nya sebagai seorang flanker juga atau pemberi informasi tentang vision apa aja yang ada di depannya mah. Tapi kalau kita perhatikan juga ada Ikam yang harus terjatuh, coba di jump shot begitu oleh seorang Sam 13. Dengan 1 pistolnya saja Sam 13 berhasil menumbangkan seorang Ikam. Sementara Mr. 05 yang ada di genteng pun merasakan damage dari seorang kapten kita dari EVOS Esports, Sam 13. Ya udah ada tembakan juga ke arah Tayo di sana, tapi masih bisa survive Tayo nampaknya. Benar-benar di sini pemilihan senjata yang cukup pengambilan posisi dan pemilihan senjata yang cukup baik dari opor ayam, di mana satu orang ditaruh di depan menggunakan SMG yaitu Thompson dengan peluru yang cukup banyak, sementara Tunggu. Ini udah ada yang turun tuh. Sam 13 bakal coba lari maju ke depan, coba ditabrak. Lari aja, nyelenong aja di sana Sam 13. Tapi hari itu adalah bait untuk seorang Sultan Pros. Sultan Pros tertipu kamu Mas. Dan masih ada info juga. Bakalan coba mencari seorang Cupai yang udah terlihat cukup jelas di balik box. Bakal coba ditunggu dulu. Coba jongkok dulu sedikit, tapi dari samping pun udah kelihatan ada stepping dari Mr. 05. Oke, kelihatan. Mau coba langsung di firing aja. Akhirnya kena kepala di sana. Critical damage langsung bergerak ke arah Mr. 05 menghingga terkena dan 1 Aimfoy pun tersisa, bakal lawan 2 orang sekaligus dari opor ayam. Mampukah Aimfoy? Masih bisa save the day. Aimfoy once again showing him skill. 1 against 3 bro. Wah, Aimfoy versus everybody bos. Aimfoy versus everybody. Mantap. Bener-bener tadi clutch play-nya sih ngeri ya. Kayak misalkan
Dia benar-benar mikronya udah oke banget. Dia tahu musuh ada di kanan, dia hajar yang kanan, dia mau melakukan medikasi, ada step dari kiri, dia balik badan, dia hajar lagi. Pas dia reload, dia cari obstacle dulu buat ngumpet, baru akhirnya dia hajar musuh yang terakhir. Jadi enak banget temponya ya. Iya. Temponya tuh benar-benar senada sama sesuai dengan konsentrasi dari yang udah dia eksekusi. Dan kalau kita perhatikan juga ada spamming frag grenade langsung coba ditembak Ikam. Terlalu polos nampaknya di samping dan terlalu jelas untuk ditembak. Wow, ada Cupai juga. Aimfoy maksud gue, sampai Aimfoy pun nggak mungkin tertolong lagi. Bakal coba disandra oleh kawan-kawan dari Opor Ayam di sini. Sudah mendapatkan 2 keuntungan, 2 orang sekaligus sudah disandra. Dan yap, kita bakal coba langsung jump shot aja di sini. Seorang Sultan Pros akan tumbang juga, menyisakan Mr. 5 dengan MP5 yang mampu selamat. Bakal coba langsung terobos saja. Sam 13 coba melakukan inisiasi dari arah yang berlawanan bersama seorang Cupai. Wow. Ini benar-benar taktik juga dimana kalau lu lihat tadi Opor Ayam gak punya senjata sama sekali, senjata yang dimiliki cukup minim, dan ketika tahu musuh sisa 2, yang lain itu kayak coba untuk ngambilin resource yang dimiliki sama musuhnya gitu. Iya. Kayak ini ada medkit lebih, ada glue wall, kita kumpulin, yang 2-nya coba nge-push yang tersisa. Jadi benar-benar mereka hemat waktu juga sih. Mereka hemat waktu dan lebih cenderung kayak tadi Ikamnya juga nggak nyangka kalau ternyata bakalan di end dengan semudah itu. So ini bakal jadi sulit banget tentunya untuk mengejar situasi. Karena kalau gue lihat sekarang Mozilla pun udah melakukan upaya flanking, terkena beberapa banyak hit damage juga dari kawan-kawan Kelapa Muda, tapi masih bisa recover terlebih dahulu. Nah, masih ditungguin dulu untuk sementara. Dan oke, udah ada frag grenade bakal coba dipegang oleh seorang Aimfoy. Sam 13 juga ada kelihatan bersama Tayo, bakal coba langsung di spawn ke arah depan, tapi udah nggak ada siapa-siapa, udah pada minggir dulu seperti udang di pinggiran. Masih bisa menyelamatkan dirinya, dan Sultan Pro sudah merasakan stepping dari seorang Sam 13. Tayo pun masih dengan Thompsonnya bersiap untuk melakukan inisiasi. Oke, emoticon dulu, salty boy dulu, salty banget, dan udah ada Cupai juga di arah depan yang udah tertebak posisinya. Ini udah ketahuan musuhnya ada di mana aja. Harusnya Ikam sama Sultan Pro sendiri udah bisa melakukan engage walaupun di cover sama Tayo. Cuman gua rasa waktu yang dimiliki udah lebih dari cukup sih. Waktu yang dimiliki sudah lebih dari cukup. Udah ada Sam 13, upaya pergerakannya yang udah mulai terlihat. Oke, salto dulu. Udah ada ledakan dari frag grenade, masih belum mengenai siapapun. Tayo pun bersiap, masih udah ada frag grenade juga di tangan. Siap bakal coba dipegang dan juga dilampiaskan lagi petasannya. Oke, bakal coba lemparkah? Karena ada info juga yang kelihatan posisinya. Masih dipegang bomnya atau frag grenade-nya. Tapi kalau kita perhatikan juga sudah mulai perlahan tapi pasti menggelinding, dan langsung dilemparkan aja ke arah Ikam. Ikam pun masih bisa menghindari dengan cukup mudah. Oke, sementara dari Envoy sendiri bakal coba masih ngelok. Kalau kita lihat di sini sebenarnya yang lebih flex dari tim Opor Ayam sendiri, mereka udah membagi formasinya jadi satu baris. Tapi ketika ada satu lini yang terkunci, harusnya bakal sulit banget sih. Yes, bakal langsung di jump shot begitu saja seorang Mozil berhasil mendapatkan satu Aimfoy. Begitu saja, 2 orang juga sekaligus berhasil mendapatkan. Cupai pun ditumbangkan begitu aja, menyisakan 2 orang aja. Sam 13 bersama Mozil. Udah ada Mr. 5 juga yang terkena, dan mampukah masih sempat untuk di revive? Karena kalau gue lihat nggak bakal dikasih kesempatan untuk selamat. Ternyata masih bisa 3 lawan 3 kali ini, tapi lagi-lagi 05 harus terkena down. Bakal coba langsung melawan dari zona dulu. Bakal coba langsung diloncatin begitu saja sampai akhirnya Opor Ayam memenangkan fight-nya. Tadi key momennya ketika 05 harus terkena down sama granat sih. Harusnya di situ mereka masih bisa fight back. Cuman ketika udah terkena down oleh granat, itu benar-benar bikin formasi jadi buyar. Yes. So ini adalah ronde yang akan sangat menentukan untuk kedua tim. Kira-kira siapa yang akan menangkan ronde pertama tentunya di best of 5 series kita. Karena memang ini masih bisa mungkin banget untuk dikejar, Pak. Walaupun dari kedua tim nanti bakalan menangin ronde pertama. Dan gue juga mau ingatin buat para survivor, setelah ronde pertama kelar kita juga akan melakukan video call seperti biasa. Betul. Iya. Siapa kira-kira? Siapa kira-kiranya kalian harus tunggu aja karena bakal seru banget. Yes. Dan siapkan pertanyaan dan juga kira-kira siapa yang mau kita video call. Langsung spam di kolom komentar. Siapa tahu dikabulin sama tim production Mr. Jonathan ya. Betul sekali. Yes, sudah mulai setup di atas Mozilla. Aduh, itu Sultan Pros. Itu literally low apa emang? Kayaknya enggak deh. Sedikit ngebug ya. Iya, dan di lane sisi juga ada Mr. 05.
Yes, bakal coba berhadapan dengan Tayo. Itu sangat jelas posisi dari Tayo sebenarnya. Berhadapan dengan Mr. 05 sampai akhirnya 05 pun tak sadar. Tayo berhasil mendapatkan 05 di sana. Udah terlihat akan coba di revival Envoy, ternyata enggak, tapi Ikam pun merasakan serangan yang agak merepotkan tentunya. Udah ada frag grenade di arah 2 tempat yang berlawanan tentunya, sehingga akhirnya Opor Ayam takes the point. Ini bener-bener bakal seru banget kalau sekiranya Kelapa Muda berhasil ngebalikin di game ke-6 kali ini ya. Yoi. Ini bakalan jadi sengit seperti kemarin, karena memang kemarin juga saling balas-membalas, Pak. Sangat-sangat sengit juga. Ini cukup unik sih, karena dari dua tim yang ada di sini ada dua peran yang cukup cukup signifikan ya, dimana gimana mereka benar-benar kayak Cupai ketemu sama Envoy dan Sam ketemu sama 05, sementara kita punya Wonderkid dan Wonderkid yaitu Tayo ketemu juga sama Ikam. Ini kayak jadi menurut gua persaingan yang sangat-sangat gimana ya, beda dari yang lainnya gitu. Kayak semuanya tuh ada. Anak bos ketemu sama bos, EVOS ketemu sama EVOS, Wonderkid ketemu sama Wonderkid. Gokil. Jadi kan? Udah ada klasifikasinya ya, versus ya. Iya. Gokil. Bahkan influencer ketemu influencer juga. Influencer ketemu influencer, di mana ada siapa? Mozilla dan juga Sultan Pros, tapi udah mulai pecah juga fight-nya sepertinya, walaupun masih berjaga-jaga satu sama lain. TikTok ternyata Mr. 05 di sana frag grenade-nya agak sedikit rugi tentunya. Harus kehilangan satu frag grenade yang menurut gue cukup berarti di tempat atau kompon yang sesempit ini. Benar banget. Bisa aja masuk ke dalam satu kontainer juga yang itu bisa dijebakkan. Dan di samping sebelah kanan pun terlihat, oke, bakal coba digocek dulu oleh Mr. 5. Sementara dari samping kanan agak kurang aware sepertinya 05. Udah terlihat dari kawan-kawan Opor Ayam dan juga Kelapa Muda satu sama lain saling mengintip, dan 05 pun udah sadar. Ini dia di depan mata, masih ada global juga udah dipasang untuk respect tentunya. Bakal coba lempar dulu fire in the hole untuk bergerak ke arah Opor Ayam. Kelapa Muda pun masih melakukan strategi inisiasi yang sangat-sangat diperhitungkan untuk masuk melakukan peperangan dan fight jarak dekat. Oke, Thompson pun udah tembakan dari arah belakang, langsung mendapatkan satu Cupai di sana. Sultan Pros menjadi orang pertama, tapi ada ledakan juga yang sangat merepotkan tentunya, memiliki banyak banget damage sampai ada Tayo pun berhasil dapetin Envoy. Sam 13 bakal jatuh begitu aja. 05 berhasil mendapatkan kaptennya sendiri, tapi Cupai kalau kita lihat berhasil mendapatkan Ikam. Sedikit lagi 05 berhasil mendapatkan Cupai juga balasan di sini serangannya, menyisakan Tayo saja bersama Mozilla. Mampukah Tayo bersama Mozilla melawan 05? Yes, tentu saja mampu. Ini dia Opor Ayam di game ronde pertama best of 5 series kita, berhasil memenangkan matchnya melawan Kelapa Muda dengan skor 4-2. Aduh. Wah, goks. Seperti biasa ya, Opor Ayam panasnya telat ya. Panasnya telat. Kita bisa ngeliat sinergi yang dimilikin sama Cupai sama Sam 13. Gimana tadi mereka coba untuk tektokan. Dan kita bisa lihat finishing dari seorang Onyx Tayo dan Mozilla selaku flanker yang benar-benar memberikan info yang cukup buat timnya. Gua rasa ini bakal lebih seru lagi kalau sekiranya dari tim lawannya itu bisa bermain kayak lebih lepas lagi. Gue ngerasa tadi kayak Mr. 05, kayak Ikam, mereka main tuh nggak sebagai diri mereka sendiri gitu. Oh gitu. Kayak ada sesuatu yang nahan mereka, berbeda dengan kemarin ketika mereka main itu kayak asal tabrak aja dan itu efektif justru. Iya, dan asal tabraknya mereka tuh nggak kayak asal tabrak kita kalau main ranked ya. Bener-bener emang ada perhitungannya dan ada momentum di mana mereka akhirnya berani untuk nabrak ya Pak ya. Benar. Dan ya kita masih buat penggemarnya Kelapa Muda, yes, jangan sedih dulu karena match masih bakal berjalan terus. Masih bakal panjang. ditemenin sama caster-caster keren juga. Ada gue berdua, ada Bang Elhaya dan juga ada Lihan tentunya buat nemenin kalian sampai di beduk nanti. Yoi. Dan selalu support channel ini dengan cara di like, share dan juga subscribe. Kasih tahu ke teman-temannya karena semua turnamen official Free Fire Garena nanti bakal ada di channel ini. Yes. Sementara yang nanya bang di channel sebelumnya itu untuk apa? Itu untuk konten-konten in game yang bakal kalian ketahui nantinya gitu. Jadi kalau ada update apa-apa itu nggak ketimbun sama konten-konten turnamen. Betul. Jadi kita kayak bisa tahu juga, oh next update tuh bakalan ada item ini, betul, ada karakter ini gitu. Terus kayak kalau boleh gue bilang nanti juga kita bakalan ngadain video call lagi, sesi video call, tapi kita masih belum dikasih tahu sama Mr. Jonathan. Ya, kita masih nunggu kabar dari Jonathan ya.
Yes. Lagi ditunggu dulu sama Mr. Jonathan. Karena Gue sambil tes. Dah. Lu Gue jadi soundman. lu jadi DJ juga. Oh iya memang. Itu cita-cita saya. Menarikku ya. Jadi DJ Alok, Bang. DJ, Bang, DJ. Siapa ini? Iya. Kenapa namanya Randa? Kenapa namanya udah ganti Randa nama. MKS? Hey. Obeb. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Mali. Lagi puasa kayaknya nggak ada suaranya ya. Lagi di mute dulu mulutnya. Jonathan nggak ada suaranya nih. Jonathan boleh nanya nggak sejak kapan OBB jadi Randa? Udah. Oke. Udah. Ini Jonathannya efek puasa juga ya. Jadi agak kurang fokus. Iya, agak fokus gitu. Oke. Halo Nana, OBB. Halo. Apa kabar OBB? Cek masuk. Oke, sudah ngajak-ngajak, Bos. Wah la. Sung berangkat sini. Sini. Gantiin dah. Gimana OBB? Puasanya lancar gak? Lancar dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gila, Udah masak buat buka puasa nanti? Belum sih. Belum ya? Lagi di Bogor, lagi pulang kampung, jadi masaknya udah dimasakin sama nyokap. Wih, mantap. Memang masakan keluarga itu nggak ada yang ngalahin ya. Tadi OBB nonton nggak match pertama Opor Ayam lawan Kelapa Muda? Kelapa Muda ya. Nonton dong, pokoknya aku sebenarnya tuh pengen dukungnya tuh Regi, Mister 05. Tapi ternyata kok Sam 13-nya jago juga ya. jadi sulit juga ya mau menentukan pilih yang mana ya. Oke, tapi kalau boleh nanya, katanya sempat bahas lagi di rumah nih, lagi bersama keluarga. Keluarga tentunya sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang tetap harus jaga kesehatan sama kebersihan sekitar ya, supaya keluarga tercinta tetap selamat juga ya. Pastinya dong, semuanya serba bersih. Terus kalau misalkan keluar lagi beli sayur gitu, pakai masker. Harus pakai masker ya, benar. Harus cuci tangan kalau mau pegang apa-apa ya. Nah, buat OBB sendiri ada pesan-pesan gak buat para survivor yang lagi puasa dan mau menjelang ke buka puasa ya? Bukan, mau menjelang ke azan asar. Bukan, Cu. Minggu depan menjelang ada lebaran. Menjelang lebaran itu maksudnya. Gimana? Ada gak? Pesan-pesannya. Ya. Ya pokoknya hati-hati. Kalau misalkan bisa di rumah ya di rumah aja. Terus kalau emang terpaksa harus mudik, jangan lupa harus sesuai aturannya, taatin aturannya. Kan pemerintah juga punya peraturan PSBB kan. Khususnya kalau emang mudiknya masih Jabodetabek itu boleh-boleh aja. Pokoknya sesuai aturan nih biar semuanya pada sehat ya kan. Biar kita bisa jalan-jalan lagi, bisa party-party lagi, bisa main Free Fire, mabar sambil offline lagi. Mantap, itu dia. Terima kasih OBB ya. Itu ya pesan-pesan dari OBB buat kalian para survivor dan kita bakal break dulu. Thank you OBB. Thank you Sampai OBB. ketemu lagi ya OBB. Dadah. Nah, kita bakal nemenin kalian di match kedua. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Kita bakal balik lagi sesudah pariwara berikut ini. See you soon. Bye bye. See you soon. Berhasil mendapatkan ikam sedikit lagi 05 berhasil mendapatkan Cupai juga balasan di sini serangannya menyisakan Tayo saja bersama maju ke arah ikam sampai akhirnya Sam tertib pun akan tumbang jatuh begitu saja Cupai juga sekarat sedikit lagi Cupai mampu ke Cupai selamat karena ternyata tidak dari Mr. 05. Oke kelihatan kalau langsung di firing aja akhirnya kena kepala di sana critical damage langsung bergerak ke arah Mr. 05 menghingga terkena dan satu Aimfoy pun tersisa bakal lawan dua orang sekaligus dari Opor Ayam mampu ke Aimfoy seorang Sultan Pros akan tumbang juga menyisakan Mr. 05 dengan MP5 yang mampu ke selamat bakal langsung terobos saja Sam 13 coba melakukan inisiasi dari arah yang berlawanan bersama yes bakal coba berhadapan dengan Tayo itu sangat jelas posisi dari Tayo sebenarnya berhadapan dengan Mr. 05 sampai akhirnya 05 pun tak sadar Tayo berhasil mendapatkan 05 di sana udah terlihat akan coba di rival Aimfoy ternyata enggak tapi Ikam pun merasakan serangan yang agak merepotkan tentunya udah ada frag grenade di arah dua tempat yang berlawanan tentunya sehingga akhirnya berhasil mendapatkan Ikam sedikit lagi 05 berhasil mendapatkan Cupai juga balasan di sini serangannya menyisakan Tayo saja bersama Mozilla mampukah Tayo bersama Mozilla melawan 05 yes.
Hey, what's up ladies and gentlemen, selamat datang di Free Fire All Star bersama Skyla dan ada partner gue Lihan sekarang. Kita bakal ada di game kedua antara Opor Ayam melawan Kelapa Muda. Tentunya tadi lu kan nonton game pertama kan? Bener. Nah, di game pertama itu apa hal-hal yang udah lu catat atau hal-hal apa yang menjadi key moment menurut lu? Itu sih tadi Aimfoy sih. Aimfoy ya? Bener-bener clutch play ya? Clutch play banget, 1 lawan 3 ya kan Aimfoy. Abis itu di kill juga jumlahnya banyak banget. Tapi ini memang antara Kelapa Muda sama Opor Ayam dari kemarin tuh bener-bener sengit banget sih. Jadi gak menutup kemungkinan juga Kelapa Muda bisa ngebalikin nih di ronde keduanya. Karena yang kita ketahuin juga kemarin justru dari Kelapa Mudanya sempat kalah duluan ya. Malah akhirnya dibalikin dan akhirnya Kelapa Muda sendiri yang menang. Jadi ini bener-bener bakal panas banget. Mengingat dari Opor Ayamnya sendiri, mereka itu datang dari lower bracket gitu. Bener. Mereka udah pernah ketemu, mereka kalah, sekarang mereka ketemu lagi. Bener, kalau misalnya kita mengingat lagi balik ke flashback dulu Kelapa Muda juga sering gitu. Dia kalah dulu habis itu baru menang. Kayak sering comeback banget. Jadi ini suatu ancaman juga untuk Opor Ayam. Karena Opor Ayam kemarin juga sempat di comeback, udah hampir menang ya. Udah 3 duluan tapi tiba-tiba dibalikin dari 3-2 jadi 4-3. Dan itu yang paling bahaya. Kayak justru gue nonton di bagian 3 waktu skornya 3 versus 3 itu kayak bener-bener panas sih. Parah sih. Ya. Ini sih makanya ini kayak pertandingan ulang kembali kemarin dan Opor Ayam sih gue rasa harusnya udah punya taktik lain untuk ngelawan tim Kelapa Muda karena kemarin udah sempat kalah, udah jatuh duluan gitu. Mengingat juga ada Sam 13 kapten terkuat di dunia ya. Gila, kapten terkuat di dunia. Iya, karena dia udah memiliki title FFWC yang belum dimilikin sama orang lain dan dia adalah shot callernya di sana. Nah, ini dia kita langsung masuk ke dalam gamenya daripada penasaran siapa yang bakal menang di game kedua. Ronde pertama langsung aja bergerak berada di Sentosa kali ini. Mozilla bersama kawan-kawan sudah langsung bergerak maju ke depan. Oke, sementara Ikam bakal melakukan flexing ke arah kanan. Udah ada tembak-tembakan juga ke arah Mr. 05, udah memberikan info bahwa dia di push. Dan dari Sam 13 bakal coba untuk menahan pergerakan dari musuh yang datang dari sebelah kiri tentunya. Dan udah ada fight di sana. Benar, Sam 13 kali ini masih coba mencari momentum, bakal coba jump shot dulu karena depan belum keluar tembakan, bakal kena tembakan balik. Tinggal 77 HP, bakal coba untuk melarikan diri terlebih dahulu, tapi nampaknya udah ada chaos banget di arah tengah-tengah. Oke, sementara Cupai bakal coba menahan pergerakan dari 2 orang sekaligus, benar-benar mendelay pergerakan teman-temannya untuk bisa bergerak ke arah yang mereka inginkan tentunya. Sultan Pro sudah cukup sekarat di sana, di mana Ikam berhasil mendapatkan Sam 13. 2 orang udah terkena down dari Opor Ayam di sini, udah ada tembakan ke arah Sultan Pros. 2 orang versus 2 orang, sementara ada Mr. 05 yang berhasil mendapatkan headshot atas Mozilla. Tersisa 1 orang Cupai di sini melawan 3 orang yang dimana 05 dan Envoy juga udah cukup sekarat. Ada tembakan ke arah depan, dari belakang udah di cover. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Cupai? Bakal sulit banget ngejuk dan yes, Envoy takes the kill dan 1 poin untuk Kelapa Muda. Kesulitannya main Clash Squad tuh ketika lu udah close combat terus jatuh tuh udah paling susah banget untuk di follow up sih, untuk di revive apalagi ya. Betul. Dan dari kemarin juga Opor Ayam tuh selalu kalah di early. Ini yang ngebuat mereka tuh kayak ketinggalan gol terlebih dahulu ya. Betul. Kan? Dan mereka tuh nggak pakai taktik yang bunuh diri ya. Kayak misalkan tim Kelapa Muda kan, misalkan mereka udah kalah di early, kadang-kadang keluar dari zona juga. Iya, dan itu nggak mereka lakukan ya. Dan yes, mereka masih pede juga karena bisa ngebalik keadaan. Sekarang ada di mill, di mana tim dari Opor Ayam berada di high ground. Masih coba untuk menahan di mana SM terkini menembak ke depan, di mana Tayo berhasil mendapatkan Sultan Prof dan 05 terjatuh, harus hilang begitu saja. Tinggal 2 orang Aimfoy dan juga Ikam. Kali ini bakal tertembak lagi Aimfoy-nya. Udah kena critical damage, langsung terkena down dan itu dia langsung dikeluarkan oleh cepat dengan Opor Ayam. Wow, waduh, satu sama nih. 05 jatuh. 05 terjatuh tadi. Pas sudah dapat info, dia malah turun ke bawah. Kayak dia naik ke atas itu nggak sih, yang bukit abis itu terus kayak jatuh ya? Enggak, dia dari yang apa tanjakan tadi tuh kayak mungkin tangannya kepleset kali. Kepleset, licin, langsung jatuh Regi. Iya, dan kita bisa ngeliat di tim Opor Ayam sendiri di mana Onyx Tayo udah berhasil mendapatkan poin eliminasi yang cukup banyak ya. Di game sebelumnya juga tadi ya, Fragranate ya dari Tayo, dia juga dapat poin eliminasi yang banyak banget. Dan kita balik ke Katulistiwa kali ini. 1 sama skor sementara, di mana Aimfoy bakal coba untuk bergerak dari sebelah kiri. Udah ada Sam 13 yang kelihatan naik ke atas genteng seperti biasa. Dan ini berbahaya banget pastinya untuk tim Kelapa Muda, karena dari kemarin dia di atas genteng terus tiba-tiba headshot. Betul, kayak bahaya, hati-hati jangan sampai keulang gitu. Tapi udah kelihatan di sana Ikam udah mulai dikeker-keker palanya, hampir aja mungkin bisa di sini. Ayo, mau kemana manis? Sudah dikeker-keker dan Ikam hoki ya?
Iya, nggak keluar lagi palanya. Dan juga Sam 13 itu sabar untuk Sabar. langsung nembak. Karena dia juga kayak harus sadar di Aimfoy di sebelah sana kalau misalkan dia nembak ke arah Ikam dan Ikam nggak langsung jatuh bisa dibalikin sama Aimfoy dengan cepat. Setuju banget. Sementara itu Mr. 05 udah melakukan flanking ke arah kanan jauh. Ini bakal bahaya banget kalau sekiranya dari tim Opor Ayam gak sadar bahwa Mr. 05 udah berhasil masuk. Udah ada tembakan juga ke arah 05 dari Cupai. Tembakan balasan demi balasan langsung di respect duel oleh seorang Cupai di sini. Oke, udah pakai alok juga kali nih. 05 bakal coba untuk maju lebih dekat dari lawannya Cupai. Coba untuk pakai medikasi terlebih dahulu. Dimana Mozilla dan juga Cupai masih berdekatan. Ini belum ada yang mau maju, masih menunggu momentum untuk menyerang pastinya. Ada Cupai ngasih nembakan balas ke arah 05 masih bisa di strafe tentunya harus seorang 05 dan belum ada damage yang masuk. 05 cuma punya handgun dong soalnya. 05 punya handgun dong. Iya, Desert Eagle ya. Oke, dan kita bakal lanjut lagi ke depan. Gimana Sam 13 masih stand the ground, coba untuk defense di arah atas, tapi ada Mr. 05 yang harus naik ke atas. Sementara Envoy udah berhasil diculik oleh seorang Sam 13, dimana Sam 13 bakal langsung coba merapat. Mr. 05 dengan Desert Eagle-nya melakukan tembakan ke arah bawah, tapi belum menghasilkan apa-apa. Tersisa Mr. 05 sendiri menggunakan Deagle ya, bakal cukup sulit nampaknya. Dan cukup sabar di sini Sam 13. Yes, tinggal 05 sendiri bakal langsung disamperin bos, gak pakai lama. Malah dibalikin. Masih Cupai dari bawah, 1 lawan 3 dan dia 2-1 untuk Opor Ayam. Ya, 2-1 untuk Opor Ayam. Benar-benar tadi perannya Sam 13 benar-benar ini ya, bisa gue bilang apa ya, penting banget. Penting bener, karena dia krusial. Kayak di atas itu jadi poros juga ya. Jadi porosnya, dan ketika Envoy mau melakukan rush di cover oleh Sam 13, akhirnya sampai Envoy sendiri berhasil dieliminasi duluan. Itu yang membuat strategi dari Kelapa Muda sendiri nggak bisa berjalan gitu. Bener, dan juga kekurangan resource juga dari tim Kelapa Muda ya. Tadi kayak misal 05 cuma pakai Deagle doang. Tapi nampaknya udah tembakan lagi ke arah Envoy kali ini. Udah menerima damage juga, Cupai masih di belakang. Dimana Mozilla Tayo masih coba untuk berduaan. Sam 13 udah memberikan info dari barisan paling depan. 05 udah bergerak juga, udah kelihatan pastinya Sultan terus bakal naik ke atas dan mengamankan high ground dari Factory terlebih dahulu. Dimana Cupai bakal bertembak lagi, kena damage nggak begitu sakit. Dimana Mozilla masih coba strafe dengan dari balik pilar. Masih main sabar tentunya. Ya, masih main sabar. Sementara Cupai sendiri udah megang M60. Ada suara tembakan. 05 duel dengan Sam 13 dan harus kalah lagi. Yes, ini bisa jadi taktik juga untuk Kelapa Muda kalau misalkan nanti bisa nahan sampai zona terakhir. Ini zonanya bakal nutup ke atas dan bisa nguntung-nguntung di atas juga, tapi bakal diterobos karena Tayo udah maju naik juga. Oh, ternyata enggak. Dia bakal coba narik ya. Ini gue juga heran kenapa mereka langsung naik ke atas semua, ke atas Factory. Oke, lo bisa lihat di sini mereka udah ngebagi medkit yang mereka punya. Gua rasa di sini Envoy bakal melakukan healing aja sambil nunggu. Ya, itu dia. Sementara teman-teman yang lain bakal coba untuk melakukan engage ke bawah, ngerecokin musuhnya ya. Ya, bakal ngalangin tangga ya, jalur masuknya juga medkitnya udah dikasih ke satu orang buat nahan zona. Harusnya dia pakai force juga sih buat nahan damage dari zona juga. Ini bisa jadi ancaman juga untuk tim Kelapa Muda, suatu taktik yang bisa dipakai oleh tim Kelapa Muda. Ya, dan kalau kita lihat dari segi medkit sendiri dari tim Opor Ayam masih cukup banyak harusnya, mengingat nggak ada yang kena hit bener-bener sakit gitu. Jadi bisa oper-operan medkit dulu. Iya, tapi gue masih belum tahu nih, apakah Opor Ayam menyadari kalau misalkan Kelapa Muda bakal bermain untuk nahan zona? Gua rasa karena di match sebelumnya mereka udah pernah lakuin, harusnya udah sadar ya? sih. Ya, sadar medkit juga. Tadi udah kita lihat 5 medkit udah diambil sama Envoy juga. Sam 13-nya masih harus ditahan karena zona. Kali ini mulai sakit juga, Bitter Ikam udah kena damage, masih bisa bertahan juga. Bakal coba untuk menghalangi tim dari Opor Ayam untuk mengajar teman yang masih di atas. Nah, di sini bener-bener Ikam menjadi distraction buat musuhnya, diskaratin satu persatu gitu. Biarin yang di atas melakukan healing. Tapi sementara itu kita lihat masih ada tembakan lagi tentunya. Sementara Envoy bakal coba untuk menyalakan aloknya, bakal adu healing di sini. Sam udah terkena down dan yes, cukup cerdik di sana gameplay yang dimilikin oleh Envoy dan kawan-kawan tentunya ya. Itu
nggak ngapain pakai otot. Kalau bisa menang tanpa pakai otot. Bener banget, itu Wah. pinter banget sih. Itu pakai alok 2 biji nge-heal juga kan temennya. Iya. Habis itu pakai medkit akhirnya nahan. Dan pastinya itu udah pernah dipakai juga di waktu pertama-tama sama tim dari Kelapa Muda. Kelapa Muda Waktu di sama Victory juga. Rosugo. Iya, Kelapa Muda sama Rosugo bener. Di Kelapa Muda Lawan Rosugo Apollo kalau nggak salah. Apollo. Ya. Itu dari tim Beduk Tim. Ya, Beduk Tim. Benar. Itu cuma bisa dipakai di ini ya, apa namanya, factory doang. Di Factory doang. Iya, karena posisinya memang nggak bisa diserang juga misalkan kalau ada di atas. Dan kita balik ke Clock Tower kali ini, di mana para pemain udah mulai berkumpul lagi tanpa nahan-nahan di belakang ya. Mereka langsung maju aja dan set up fight-nya. Udah ada spam granat juga dari arah bawah. Cupai bakal coba nahan dari sebelah kanan, sementara mereka nih sebenarnya udah intip-intipan semua nih. Oke, Envoy udah ngasih info juga, satu orang naik ke atas dan juga masih menahan untuk melakukan pergerakan pastinya perlantai pasti. Sebenarnya gue lebih suka kalau misalkan di mode ini ada glider ya, jadi lebih kreatif lagi. Oh iya sih, itu kayak seru sih. orang tiba-tiba naik terus terbang ada di belakang gitu, dan udah ada fight lagi di sini. 05 berhasil mendapatkan Tayo, sementara Ikam harus terknockdown oleh seorang Sam 13 di sini. Envoy bakal spam granat ke arah depan, baik banget posisinya. Udah bakal coba untuk cabut dulu. Sam 13 bakal dihajar sementara Mozilla berhasil terknockdown di sini. Envoy bakal melakukan healing sementara Sam 13 bakal coba untuk masuk lagi. Jump shot ke dalam, reload dulu senjatanya bos. Sementara itu 4 orang dari Kelapa Muda ada di dalam. Mozilla harus di end begitu aja. Sam bakal coba narik mundur. Cukup sabar di sini pergerakan dari Kelapa Muda. Coba untuk engage musuhnya secara bersamaan. Sementara Cupai dan juga Sam 13 bakal dipukul mundur terlebih dahulu. Yes, Sam 13 dan juga Cupai nggak punya granat kali, tapi satu orang Eva Sam 13 berhasil jatuh oleh 05. Dimana tinggal Cupai sendirian dengan Namsennya. Apakah bisa berbuat banyak? Udah ketemu dengan Ikam juga, coba untuk melarikan diri. Dimana Cupai cukup kesulitan untuk melawan 4 orang sekaligus dari Kelapa Muda. Sangat sulit untuk seorang Cupai. Dimana tinggal 40 JSP-nya. Dimana Sultan Surprise juga berhasil dijatuhkan. Coba untuk nembak lagi dengan Tarsus. Nggak bisa, harus tereliminasi oleh Envoy. Yes, Kelapa Muda takes the point untuk di round kelima tadi. Tinggal satu langkah lagi Kelapa Muda untuk bisa menyusul opor ayam dengan skor 1-1 ya. Oh my god, itu tadi kejadian ketika Envoy nge-spam granat ya, langsung buyar semua pemain dari opor ayam. Itu bagus banget sih, Envoy bisa-bisanya ketika orang lagi pada sibuk tembak-tembakan, dia malah spam granat. Jadi formasi dari tim opor ayam sendiri pecah gitu. Bener, akhirnya 2 orang tumbang, abis itu tinggal Cupai sama Sam 13 doang ya kan. Yes. Nah kita langsung ke Mars Electric kali ini. Bener-bener sengit banget pertandingan antara opor ayam dan Kelapa Muda. Ini bener-bener final match nih yang gue pengen kayak gini nih. Panas lumayan panas banget coy. Satu orang udah setengah hilang, seorang Tayo kali ini awas keculik lagi. Dimana Sam 13 juga udah mulai kelihatan posisinya. Udah ada Gluosen terpasang, juga ada granat karena Sam 13 harus melarikan diri terlebih dulu. Udah tembak lagi, masih ada respect Gluosen cukup baik tentunya. Oh, Tayo berhasil terknockdown oleh Mr. 05 Pop di sana. Bakal langsung dia najakan dan oh my lord, 2 orang berhasil didapatkan oleh Mr. 05. Dimana Cupai bakal coba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Ada rushing langsung dari seorang Ikam. Envoy berhasil mendapatkan Cupai di sana. Ikam berhasil mendapatkan Sam 13. Tersisa, bahkan tidak tersisa lagi, 1 sama. Kelapa Muda berhasil membalikkan keadaan dan membuat skor menjadi 1-1. Itu dia loh. Masih sangat banget ya, seperti yang gue bilang juga masih bisa dibalikin sama Kelapa Muda. Karena Kelapa Muda tuh memang selalu kalah di awal dulu, tiba-tiba menang di akhir gitu. Yes. Dan sebentar, harusnya kesalahan-kesalahan yang udah dilakukan sebelumnya itu jangan terulang kembali ya. Karena dari tadi juga sebenarnya Tayo awal-awal bagus, tapi dia sering keculik tuh. Di ronde-ronde selanjutnya sering keculik. Kayak tadi juga atau di Mars Electric juga keculik lagi. Akhirnya bisa dibalikin sama tim Kelapa Muda. Dan Envoy sih tadi yang waktu di Clock Tower juga itu nge-play banget, ngelemparin granat pas lagi mereka lagi tembak-tembakan. Terus nge-revive lagi kan sempat banget. 4 lawan 2 abis itu, menang personil. abis itu benar-benar jadi kesulitan. Iya, abis itu karena narik keluar juga kan. Terus Cupai sama Sam 13 gak punya granat. Gak ada granat, gak ada glue wall juga. Jadi benar-benar pas di rush itu udah outnumber. Kaget udah langsung. Iya. Dan gimana Jonathan, apakah ada video call? Ada nih, sama komunitas. Oke. Ya kan? Kita bakal ngadain live quiz lagi. Bagi-bagi merchandise dari FF Esports ID. Bagi-bagi hadiah terus di bulan Ramadan penuh berkah. Dan ya kan? hadiahnya itu merchandise eksklusif. Itu eksklusif. Jadi ini tuh nggak dijual ya. Nggak dijual. Karena kalau misalkan dapetin itu kayak bangga gitu, eksklusif soalnya. Nah, jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini. Kita langsung masuk ke video kali aja. Let's go. Pada siapa di sana? Ini dia. Wih, Ferry dan Akhtar. Halo Ferry, Akhtar. Halo. Gimana Ya, puasa lancar?
Lancar. Lancar. Ini Ferry orang mana nih Ferry? Orang Kalimantan Tengah. Aktar? Orang Palembang. Wah, orang Palembang, wong kita Galo. Wah, mantap ya. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh juga ya. Iya. Jadi kalian masing-masing dukung tim mana nih? Opor ayam, Bang. Opor ayam. Kalau dari Aktar? Pastinya opor ayam. Opor ayam. Kenapa kalian ngedukungnya opor ayam bukan kelapa muda? Padahal ada Mr. 05 di kelapa muda. Karena ada Sam. Oh, Sam 13. Kalau Aktar kenapa? Karena ada Mozilla mungkin. Oh, fansnya Mozilla ya. Dari kemarin banyak ya fansnya Mozilla yang datang ya. Banyak. Dan kita bakal ngasih quiz buat kalian. Pertanyaannya cukup mudah dan kalian bisa dapetin kalau kalian bisa berhasil menjawab pertanyaan yang kita kasih gitu. Kalian udah siap belum nih? Siap, Bang, siap. Siap. Han, dari gua dulu. Dari gua dulu ya. Mungkin kalian nonton FF ini ya, FF Asta dari awal nggak? Nonton. Pasti dong. Nonton ya. Gue mau tanya kalau gitu. Tadi kita kan juga sempat live call sama Oh Baby. Oh Baby itu ada di tim mana? Nah, ingat-ingat coba. Di Kurma Manis. Wah, pinter banget dia tahu. Dia benar. Wah, gila. Gue kira udah flashback lama dia nggak bakal tahu gitu. Masih inget ya? Masih ingat, keren. Nah, ini kan Aktar. Satu pertanyaan lagi buat Ferry nih. Oh, lihat gak? Gue udah bikin catatan nih. Apa tuh? Skylakun udah bikin catatan sekarang nih. Oke. Ya. Dan Ferry, pertanyaannya adalah ini cukup mudah ya. Ada yang bermain juga, dia bermain juga. Cluenya dia bermain di All Star juga. Dia user MP40. Dia sering dijuluki Bapak Headshot Indonesia. Siapakah dia? Gampang tuh. Ayo. Woi, bukan. Itu anaknya. Itu anaknya. Ini bapaknya lagi. Siapa ayo? Ini bocoran lagi ya. Dia dari Makassar. Oh iya, dari Makassar. Siapa tuh? MKS. Woi, keren banget. Ini suka di Free Fire nih. Kalau tadi mah gue bukan ngasih clue, gue ngasih jawaban, Male. Makassar. Iya, ya udah. Thank you Ferry sama Aktar ya. Semoga sukses nyampe buka puasa nanti ya. Thank you. Thank you. Ya. Dan ya kita bakal break dulu dan bakal balik lagi di match ketiga. Gua Skyla dan partner gue Lihan. Kita bakal balik lagi sesudah pariwara berikut ini. See you soon. Bye bye. Melawan 3 orang yang dimana 05 dan M4 juga udah cukup sekarang. Ada tembakan ke arah depan, dari belakang udah di cover. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Cupai? Bakal sulit banget ngejuk. Harus hilang begitu saja. Tinggal 2 orang M4 dan juga Ikam. Kali ini bakal tertembak lagi M4-nya. Udah kena critical damage, langsung terkena down. Dan itu dia langsung dikeluarkan oleh cepat dengan sabar di sini Sam 13. Yes, tinggal 05 sendiri langsung disamperin bos. Gak pakai lama. Malah dibalikin. Masih Cupai dari bawah. 1 lawan 3 dan hasil didapatkan oleh Mr. 05 di mana Cupai bakal coba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Ada racing langsung dari seorang Ikam. M4 berhasil mendapatkan Cupai di sana. Ikam berhasil mendapatkan Sam 3 melawan 3 orang yang dimana 05 dan M4 juga udah cukup sekarang. Ada tembakan ke arah depan, dari belakang udah di cover. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Cupai? Bakal sulit banget ngejuk. Harus hilang begitu saja. Tinggal 2 orang M4 dan juga Ikam. Kali ini bakal tertembak lagi M4-nya. Udah kena critical damage, langsung terkena down. Dan itu dia langsung dikeluarkan oleh cepat dengan sabar di sini Sam 13. Yes, tinggal 05 sendiri langsung disamperin bos. Gak pakai lama. Malah dibalikin. Masih Cupai dari bawah. 1 lawan 3 dan hasil didapatkan oleh Mr. 05 di mana Cupai bakal coba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Ada racing langsung dari seorang Ikam. M4 berhasil mendapatkan Cupai di sana. Ikam berhasil mendapatkan Sam 3 melawan 3 orang yang dimana 05 dan M4 juga udah cukup sekarang. Ada tembakan ke arah depan, dari belakang udah di cover. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Cupai? Bakal sulit banget ngejuk. Harus hilang begitu saja. Tinggal 2 orang M4 dan juga Ikam. Kali ini bakal tertembak lagi M4-nya. Udah kena critical damage, langsung terkena down. Dan itu dia langsung dikeluarkan oleh cepat dengan sabar di sini Sam 13. Yes, tinggal 05 sendiri langsung disamperin bos. Gak pakai lama. Malah dibalikin. Masih Cupai dari bawah. 1 lawan 3 dan hasil didapatkan oleh Mr. Yes, kembali lagi di Free Fire All Star bersama gua Lihan dan juga Skyla TV. Ya, bersama gue Spen tentunya. Yoi, kita ada di match ketiga nih. Ini skornya 1 sama, Ji. Sengit banget. Walala. Parah, men. Apakah menjadi the real best of 5? Itu dia.
Best of 5 terus satu rondenya itu ada 7 ronde. Ada 7 game ya. Jadi ini bakal jadi rangkaian acara yang akan sangat seru dan menemani kalian juga jelang buka puasa. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 4 kurang lebih ya. Kita ngabuburit ya, udah mau jam 4 kali ini. Biar kalian nggak berat. Semangat puasanya, jangan sampai batal, apalagi jangan sampai ini ya mikirin yang enggak. Dan kita langsung aja masuk ke dalam in game karena gamenya udah mulai ternyata Bung Lihan. Cepat banget kali ini, tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam game Opera melawan Kelapa Muda. Game ketiga kali ini. Skor sementara 1-1. Para badut udah bergerak maju ke depan. Para badut dan juga para petani ya. Iya, para petani dan badut. Oke, so bakal bersiap-siap juga, tapi cenderung akan ada penyergapan sepertinya 4 orang sekaligus dari arah Ikam dan kawan-kawan Kelapa Muda. Yap, mereka nggak apa-apa juga sih buat ngumpul kayak gitu karena pasti di awal-awal juga nggak ada flag grenade, lawannya pakainya kan handgun juga. Kalau satu orang tiba-tiba keculik ya kan, ditembakin sama 4 orang, langsung hilang. Di sini tim dari Opera yang lebih nge-spreading, di mana Mozilla juga harusnya udah sadar, udah ada yang nongol-nongol kepala di sana. Aimfoy dia harusnya belum sadar adanya Mozilla di sini. Iya, dan ini udah dengar suara kokangan senjatanya. Jadi emang harusnya lebih aware lagi karena memang ini juga dibagi visionnya 2-2 dan mereka harusnya sadar kalau ini tuh di situ ada 2 dan di sana juga ada 2 ya. Nah, langsung coba dibuka aja jalannya oleh seorang Mozilla. Mozilla jadi korban pertama, 2 orang sekaligus bakal tumbang. Ternyata 2 dari Kelapa Muda akan menjadi yang ketiga. Ikam masih coba tonjok oleh Mozilla. Coba tonjok dengan segala kekuatannya. Mr. 5 juga masih dengan kelanya. Saat baik Mr. 5 akan melawan seorang Sam 13. Kaptennya sendiri, mampukah kaptennya akan dilawan oleh seorang Mr. 5 di sini. Sam 13 sedikit tonjok aja dengan segala emosinya. Dan itu dia, ternyata masih ada Sam 13 yang cukup prima untuk melawan Mr. 5 ya. Menegangkan. Tapi tadi yang gue buat notice tuh Tayo nembak langsung 2 kenok dua-duanya. Itu kan Tayo memang pangeran headshot, Pak. Susah ya. Itu parah sih. Tayo meskipun dia ke knockdown, meskipun dia terculik, tapi dia udah ngasih 2 kill buat timnya. Dan itu ngebuat timnya itu bisa menangin di early game 1-0 skor sementara. Udah punya resource lebih bagus dibanding Kelapa Muda. Dan sekarang itu bakal arah mil. Kalau misalkan ini kan mapnya misalnya sampai match banyak lagi terus dapat sektor lagi, gue gak tahu sih mereka bakal pakai cara yang sama lagi atau enggak, tapi gue tunggu itu sih ntar. Ya, tunggu aja. Oh, hati-hati, Aimfoy tadi punya pengalaman buruk di sini seperti seorang Sultan Pros juga yang akhirnya harus terkena dan oleh seorang Tayo langsung dieksekusi begitu aja. Emang lagi meta nge-knock nge-end langsung di bawah dan 05 juga bakal coba langsung diajar sedikit. Udah ada pergerakan, bakal coba dijegat. Ini dia sedikit lagi tapi masih bisa nge-strafe dulu sedikit Mr. 05 dan langsung coba disergap aja oleh Aimfoy dan juga Sam 13. Udah bakal ditukar satu tapi Mr. 05 akan menjadi kill yang gratis untuk kawan-kawan dari Opera Ayam. Kalau menurut gue ini terlalu terburu-buru sih dari Kelapa Muda untuk masuk ke arah high ground ya. Tadi juga 1 orang terculik dari Sultan Pros, terus Tayonya juga respect glue walls buat langsung nge-strafe, jadi gampang buat ngelindungin diri, ambil nembak lagi. Terus 05 juga harus mundur dan itu open field lumayan ditembakin sama 4 orang ya. Otomatis 2 poin untuk Opor Ayam. Yes 2 poin untuk Opor Ayam. Semakin seru tentunya dan gue belum lihat adanya perlawanan dari Kelapa Muda. Apalagi ini sekarang udah di factory lagi nih. Kita bicara factory, akan ada orang yang main di atas dan tinggal nunggu zonanya sampai zonanya mengecil dan gulung medkit aja. So, kita lihat udah ada peperangan juga ternyata di arah Aimfoy. Coba lempar ke arah depan, Cupai berhasil dapatkan 2 orang sekaligus. Wow, berbahaya sekali. Tayo pun berhasil dapetin Ikam, menyisakan Mr. 05 lagi-lagi. Mampukah 05 menyelamatkan skuadnya atau harus tunduk di tangan Opera Ayam? Tentu saja, karena kalau gue lihat juga udah cukup sulit posisinya. Di atas udah ada Sam 13, di samping udah ada seorang Cupai dan itu dia ditutup oleh seorang Cupai. Iya, seperti yang gue bilang, kalau di factory mereka pakai cara yang sama itu udah dihalangin duluan sebelum mereka naik ke tangga. Dan tadi Cupai itu pakai Angga ya, pakai N94-nya, skin terbaru juga. Itu langsung knock-knockin 2 orang. Itu ngebuat juga tim dari Opor Ayam bisa lebih pede untuk nahan jalur masuknya Kelapa Muda untuk naik ke atas. Oke, so kita berpindah ke arah CPR. Mana CPR ini cenderung tricky dari segi kontainernya dan pastinya bakalan ada grenade yang bisa gue bilang jadi satu momentum yang sangat berarti untuk tiap timnya. Bener, tapi melihat ini 3-0, pastinya resource dari Kelapa Muda itu lebih dikit banget bisa dibilang dibanding tim dari Opor Ayam yang udah punya vest dan juga helm.
kali ini. Dan yap, udah mulai maju lagi ke depan, dimana Ikam udah setengah terhilang. Ternyata Tayo terjebak di balik Gluos, masih bisa ada Sultan Pros. Coba nembak lagi nge-strafe dulu, dimana 05 berhasil mendapatkan Cupai dengan 18/7-nya. Jump shot lagi, dapat satu lagi, tinggal 2 orang Tayo dan juga Mozilla. Kali ini Sam13 berhasil juga mendapatkan satu orang dengan granat, tapi nggak bisa karena tinggal 3 lawan 1. Mozilla melawan 3 orang sekaligus. Masih ada Thompson-nya, coba untuk berusaha nembak ke depan, coba untuk nge-revive terlebih dahulu, bakal diterobos terus dan ini dia satu poin dicolong oleh Kelapa Muda. Masih bisa membalikan keadaan 2-1 sementara 3-1 sorry, sementara untuk Opor Ayam dan juga Kelapa Muda. Tapi ini menjadi awal dari kebangkitan Kelapa Muda tentunya untuk membalikan keadaan. Dan kalau kita perhatikan juga sekarang mapnya udah bergeser ke arah observatory juga. Ini bakal jadi map yang bisa gue bilang advantage untuk tim yang lagi ada di side sebelah depannya tim dari Sam13 itu, berarti Kelapa Muda. Kelapa Muda ya? Ya, dia bakalan dapetin area lantai 2 dan dapetin vision yang enak banget. Yes, tapi seperti biasa juga ini bakal bagi tugasnya dari Mozilla yang flanking. Kalau misalkan di observatory, Sam13 udah nembak dengan 18/7, masih ada Gluos di depan juga, di mana Envoy udah memberikan informasi kepada teman-teman. Masih ada 13 dan juga Mozilla di bagian paling depan. Yes, bakal langsung diterusin, tapi ternyata Sam13 tidak respect karena sudah ada Sultan Pros juga dengan Thompson yang akan sangat merepotkan tentunya. So bakal langsung dian begitu saja. Masih ada Sultan Pros tentunya untuk dikirim menjadi salah satu punggawa dari kawan-kawan Kelapa Muda. Mozilla pun udah bakal berhasil dapetin Sultan Pros, gak bakal tinggal diam juga. Cupai bakal diculik oleh 05. Udah tersisa Tayo dan juga Mozilla. Mampukah dia masih berhasil menyamakan Cupai? Karena kalau lihat sekarang Ikam pun bakal jatuh dan 05 lagi-lagi menjadi orang yang terakhir selamat dan save the team. 05 semua itu notifikasi killnya. Bos, gokil bos. 18/87 sakit banget buat ketemu sama Thompson juga. Memang 18/7 apalagi dimajuin close range deket banget, pasti menangnya 18/7 juga. Dan kita bakal ke Pochinok 3-2. Ini yang berbahaya karena kemarin juga sempat keadaannya kayak gini dan Kelapa Muda tiba-tiba ngebalikin keadaannya itu ya gitu, comeback Israel. Kelapa Muda tuh udah spesialis banget buat comeback. Oke, so ini udah langsung semangat banget kawan-kawan dari Kelapa Muda. Lari bergerak ke arah sebelah kiri terlebih dahulu agar berhasil mendapatkan satu kompon rumah ayamnya di depan. Tapi udah ada upaya firing juga ke arah Mr. 05. Udah mulai kerasa juga, coba langsung loncat dengan ban. Sam13 bersama Tayo, si pangeran headshot kita bakal langsung nembak, ngangkat ke atas dulu sedikit, coba mencari pemain dari Kelapa Muda. Masih bisa selamat juga ternyata kawan-kawan dari Kelapa Muda, tapi posisinya udah lumayan terlihat juga cukup jelas dari Mr. 05 maupun dari Sam13. Satu sama lain udah saling melihat, udah masuk pindah ke arah pagar, 3 orang terdeteksi. Udah kelihatan Tayo berhasil dapetin satu Sultan Pros, bakal dibalas Dian begitu ya. Udah gak mungkin tolong, begitu saja bagus sekali dari tim Opor Ayam. Coba ditembak dan dieksekusi abis dari Opor Ayam. So ini bakal jadi langsung end begitu saja untuk Opor Ayam. Penting pinternya Opor Ayam tuh tadi ketika Sam13 udah ada posisi di atas, teman-teman yang di bawah itu ngelemparin frag grenade yang ada di pagar. Jadi itu ngebuat yang di pagar pada kocar-kacir. Udah kocar-kacir. Akhirnya Sam13 tinggal nge-end doang. Dari atas masih ada Tayo juga ya kan, yang nge-flanking. Tadi Sultan Pros juga keculik juga. Dan itu dia, ternyata Opor Ayam 2-1. Tapi masih ada game keempat. Game keempat tentunya, karena ini adalah format best of 5. Jadi kita mencari siapa yang berhasil mendapatkan 3 poin lebih dulu, ya kan? Bener. Akan berhasil memenangkan turnamen All Star Class Squad kali ini ya. Dan kita akan sepertinya melakukan video call lagi, tapi masih belum diberitahu sama Mr. Jonathan kira-kira siapa. Kalau menurut Lian kira-kira siapa nih? Kira-kira siapa ya? Ini harusnya dari ini ya, dari pro player, kalau enggak ya YouTubernya, ya kan, influencernya, kalau enggak yang ladiesnya. Mungkin. Boleh. Oh, boleh. Tuh, Lihan mau interview kayaknya ya. Tapi kita langsung aja masuk ke video call. Kira-kira sama siapa? Langsung aja nih. Halo, siapa di mana dengan siapa? Ternyata Randa MKS. Halo Bang Randa. Apa kabar Bang Randa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana puasanya, masih lancar Bang Randa? Aman. Aman. Bagus. Gimana nih perasaannya, ternyata Bang Randa tidak lolos nih ke final. Gimana? Waduh, pertanyaannya ngeri ya. Ngeri. Itu kenapa Bang Randa gak lolos? Ada apa sama timnya nih? Mungkin belum waktunya dah. Oke, belum waktunya. Lain waktu berarti ya. Lain waktu. Tapi masih nontonin gak nih di Free Fire All Star-nya? Apa? Masih nontonin gak nih Free Fire All Star-nya? Oh ya, nonton dong. Oh gila.
Pastinya punya tim jagoan nggak nih? Siapa kira-kira yang dukung, Kelapa Muda atau Opor Ayam gitu? Aku sih dari awal pas sering ketemu sama Opor Ayam nih, tim Opor Ayam di itu. Sering latihan bareng sama mereka. Oh. Jadi Opor Ayam. Jadi ya Opor Ayam. Oh gitu, sama kayak kita orang kan. Itu dia. Opor Ayam mencuri hati kita semua ternyata ya. Cuman kalau Opor Ayam dikalahin sama Kelapa Muda masalahnya gitu loh. Oke, by the way, ini kan lagi pandemi COVID-19 kayak gini nih, Bang Randa. Kira-kira Bang Randa kesibukannya di rumah tuh ngapain aja sih selama lagi social distancing gini? Bener. Palingnya streaming. Ada apa lagi ya? Ya main game itu aja sih. Main game aja dan streaming aja. Yang penting tetap produktif gitu sama tetap jaga kebersihan ya. Oke, nah terakhir mungkin Bang Randa punya pesan-pesan untuk para survivors yang lagi di rumah. Kira-kira ada pesan-pesan nggak nih? Yang lagi di rumah kalau bisa di rumah aja dulu. Ikutin aturan-aturan yang berlaku aja untuk saat ini. Dah. Oke, itu dia demi kebaikan bersama ya. Bener, setuju. Terima kasih Bang Randa atas waktunya, sukses terus dan semangat terus untuk kontennya. Sampai bertemu di lain waktu. Itu dia video call kita bersama pro player, ada Bang Randa MKS. Seru banget ya. Seru banget, pastinya siap ada Free Fire All-Star, terus ada video call juga, ada live quiz juga. Asik. Tapi kita sebelum masuk ke match selanjutnya kita bakal break sementara waktu dulu. Jadi kita bakal lihat highlight dulu. Iya, kita lihat highlight dulu dong, bos. Let's go, kita lihat highlight ya. Kekuatannya Mr. 5 juga masih dengan kelanya. Saat baik Mr. 5 akan melawan seorang Sam 13. Kaptennya sendiri, mampukah kaptennya akan dilawan oleh seorang Mr. 05 di sini. Sam 13 loncat sedikit, tonjok aja dengan segala emosinya. Nah, itu dia ternyata. Enggak, tapi gue tunggu itu Sintar. Ya, tunggu aja. Oh, hati-hati, Aimboy tadi punya pengalaman buruk di sini seperti seorang Sultan Pro juga yang akhiran terkenal dan oleh seorang Tayo langsung dieksekusi begitu aja. Emang lagi meta nge-knock nge-end langsung di bawah, dan 05 juga bakal coba langsung diajar sedikit. Udah ada pergerakan, bakal coba dijegat ini dia sedikit lagi, tapi masih bisa nge-strafe dulu sedikit Mr. 05 dan langsung coba disergap aja oleh Aimboy dan juga Sam 13. Udah bakal ditukar satu tapi Mr. 05 akan menjadi kill yang zonanya sampai zonanya mengecil dan gulung match kita ya. So, kita lihat udah ada peperangan juga ternyata. Dia Aimboy coba lempar ke arah depan, Cupai berhasil dapatan 2 orang sekaligus. Wow, berbahaya sekali. Tayo pun berhasil dapat ini, menyisakan Mr. 05 lagi-lagi. Mampukah 05 menyelamatkan skuadnya atau harus tunduk di tangan Opor Ayam? Tentu saja, karena kalau lihat juga udah cukup sulit posisinya. Di atas udah ada Sam 13, di samping udah ada seorang Cupai dan itu dia ditutup oleh seorang Cupai. Coba nembak lagi, nge-strafe dulu, di mana 05 berhasil mendapatkan Cupai dengan 18/7-nya. Jump shot lagi, dapat satu lagi, tinggal 2 orang Tayo dan juga Mozilla. Kali ini Sam 13 berhasil juga mendapatkan satu orang dengan granat, tapi nggak bisa karena tinggal 3 lawan 1. Mozilla melawan 3 orang sekaligus. Masih ada Thompson-nya, coba untuk berusaha nembak ke depan, coba untuk nge-revive terlebih dulu, bakal diterobos terus dan ini dia. Ayo berhasil dapetin satu Sultan Frost, bakal dibalas Dian begitu aja. Udah nggak mungkin tolong, begitu saja bagus sekali dari tim Opor Ayam. Coba ditembak dan dieksekusi. Kekuatannya Mr. Yeay, balik lagi masih di Free Fire All-Star Clash Squad bareng gua di sini Elhaya dan rekan gua Sven disokin, yes. Ya, kita udah masuk di best of 5 game keempat. Jadi kalau sendiri di sini tim Opor Ayam mendapatkan kemenangan mutlak lagi, berarti dia dipastikan menjadi juara. Benar sekali di Free Fire All Star Clash Squad pada seri kali ini ya Pak ya. Seri kali ini, dan kalau sendiri nanti Kelapa Mudanya bisa mencuri poin di sini, berarti memaksa untuk melakukan pertandingan ke-5 di best of 5. Gokil banget. Kita lihat aja apakah ini akan terjadi best of 5, literally best of 5, atau Opor Ayam harus memenangkan gamenya dan menutup gamenya menjadi skor 3-1 ya Pak ya. Setuju banget gak sih kalau seandainya tim Opor dan tim Kelapa Muda ini adalah menyuguhkan pertandingan yang menarik banget di Clash Squad FFAS. Seru banget sih, dan kayak tipikalnya tuh mereka emang barbar banget. Dan for your info, di sini tim Kelapa Muda
bisa dibilang tim yang tidak terkalahkan, ya nggak sih? Tidak Karena dia terkalahkan. nggak turun ke lower bracket sama sekali ya kan? Yes. Dan kalau gue catat ini dia tim yang jago banget buat comeback, ya nggak sih? Comeback banget di match pertama ya kan, di kualifikasi mereka comeback. Kemarin juga pas masuk ke final mereka comeback. Dan apakah kejadian seperti itu bakal terjadi lagi nih mereka comeback di sini? Kita nggak pernah tahu ya kan? Alright, so kita akan memastikan juga bersama-sama buat para viewers juga tetap stay tune dan support terus, di share dan juga di subscribe channel ini agar semakin banyak dan semakin ramai yang tahu kalau kita udah pindah segmennya ya Pak ya. Nih kita lihat Oke, langsung majuin KJ. Yes, bakal coba langsung didapatkan seorang Sultan Pros begitu ya. SM13 pun langsung ditukar aja oleh seorang Aimfoy. Bakal coba langsung gak dikasih Aimfoy. Ada yang turun. Akhirnya terlalu banyak kesempatan untuk selamat sehingga harus terkena knockdown seorang Mr. 05 masih diikam yang merasakan banyak damage juga dari kawan-kawan Opor Ayam. Satu orang lagi Tayo, sang pangeran headshot mampukah? Sang pangeran headshot kita melawan Aimfoy. Aimfoy versus Tayo. Wow, tempo yang sangat tinggi tentunya. Tinggi banget. Kalau gue lihat tuh mereka ini tipikalnya saat udah ketemu ya kan, dan terlihat ada yang satu terjatuh pasti langsung bakal maju. Itu di gua tonton all in pokoknya di dua pertemuan mereka yang sekarang juga nih di match keempat yang kayak sekarang ini bener-bener patternnya seperti itu. Jadi kalau sendiri udah ada satu yang kenok ini pasti bakal dimajuin. Beda banget gitu kayak kita nonton di Clash Squad tim-tim yang lain ya, yang mana masih ada kayak kalau jatuh masih ada yang nahan dulu ya kan. Ini bener-bener all in Pak ya. All in. Do or die. So bakal bersiap-siap untuk do or die lagi mungkin, karena kalau gue lihat juga udah ada firing dari SM13, udah kelihatan Cupai terlalu memberikan badannya secara gratis ke arah Mr. 05. Harus tumbangkan begitu saja, Cupai nggak bakal ketolong. Mozilla udah kelihatan dari Mr. 05 bakal coba langsung maju juga sedikit. Di sini SM13 terlihat masih langsung melakukan firing juga. Tayo dari samping berhasil mendapatkan Sultan Pros. So kali ini Opor Ayam sepertinya akan memastikan kemenangannya sedikit lagi, karena kalau gue lihat udah ada Mr. 05 juga cukup sekarat, bakal langsung jam-jam masih bisa selamat. Tayo sang pangeran headshot kita akankah berhasil mendapatkan 05 karena di atas juga ternyata ada orang. Tayo berhasil mendapatkan 05, menyisakan 3 orang lagi ternyata. 3 versus 3 kita lihat di sini. 05 juga akhirnya berhasil dilumpuhkan ya. Yos dan ini dia masih coba firing sedikit. Sultan Pros setengah darahnya tapi bakal langsung disergap aja. SM13 pun bakalan jatuh, menyisakan Mozilla aja. Apakah Mozilla selamat? Tidak, ternyata tidak semudah itu Pak. Wow, bener-bener Aimfoy jadi jadi pahlawan kalau gue bisa bilang tadi di ronde kedua ya. Dia bener-bener bisa memanfaatkan posisi dia yang nggak kelihatan sama tim dari Opor Ayam dan memaksa membuat jadi skor malah seri nih. Iya, emang nggak mau Pak, nggak mau dikasih gratisan Pak ya. Karena kalau seandainya dikasih gratisan, pride-nya mereka juga dan yang gue menarik ini ya, so far gue nonton tim Opor Ayam nih, mereka tuh bener-bener the real lelaki sejati ya. Karena even mereka kalah di ronde pertama misalnya gitu ya kan, mereka nggak pernah kayak ambil strategi bunuh diri dulu gitu. Mereka pasti bakal terobos lagi. Itu dia salah satu fun fact ya. Gue suka banget sama respectnya mereka. Jadi mereka kayak udah nggak peduli ya kan, kita maju aja gitu, nggak masalah nanti kita menang kalah nggak apa-apa ya. Jadi kayak bener-bener mereka yang gue bilang the real gentleman. The real gentleman. So kita lihat juga udah ada Cupai yang berhasil dapat Sultan Pros dengan M60-nya. Masih coba ditembak aja langsung Sultan Pros, gak bakal dikasih selamat, gak bakal dikasih sempat untuk di revive. Ada satu frag grenade juga dikirim ke arah SM13 tadi, dan Tayo pun terlihat juga darahnya udah lumayan terkikis. Ada Mr. 5 juga bakal coba melakukan penyergapan bersama Aimfoy. Terlihat sangat jelas Aimfoy. Bakal ada Tayo juga bakal coba langsung disergap begitu ya. 3 orang sekaligus lawan 05 begitu saja. Aimfoy bakal jatuh bersama 05 menyisakan Ikam aja. Apakah Ikam sang Miracle Boy Wonder Kid kita? Tidak ternyata. Sayang banget sih, gue lihat pergerakan Sultan Pros bener-bener kayak stuck banget. Dia biasanya ngeflank kan, dapat satu posisi yang bisa support teman-temannya, tapi ini beberapa kali dia nggak maksimal untuk menjalankan strategi kayak gitu. Dan dilanjutin juga kayak 05 juga, gue lihat tadi langsung bener terobos 3 orang ya, tapi backupnya juga kurang maksimal dari teman-temannya. Jadi sayang banget sampai akhirnya juga harus terjatuh dan malah kehilangan poin sih. Ini sayang banget sih menurut gue. Yes, kehilangan poin. Dan yang terakhir di sini adalah Captain, bisa gue bilang belum terakhir sih. Sebelum terakhir ya. Sebelum terakhir. Ronde sebelum terakhir nih.
untuk ini yang Opera Ayam. menarik ya kalau gue ngeliat di Cape Town gitu ya kan, mereka benar-benar memaksimalkan skill mikro mereka yaitu pakai glue wall biasanya, tapi ini enggak ya, glue wall terus coba apa panjat memanjat sampai kira dapat satu spot di atas gitu. Dicektokin ke dalam Ikam, akankah terkena damage-nya? Enggak juga, ternyata masih bisa aman, tapi harus berhati-hati juga karena posisinya lumayan terancam juga. Visionnya juga masih kelihatan cukup jelas dari atas. So advantage lagi-lagi didapatkan oleh Sam 13 karena Sam 13 udah coba bergerak memantau di atas. Tapi Sultan Pros lagi-lagi melakukan tugasnya dengan sangat-sangat baik, bisa gue bilang. Yap, harusnya ini dapat satu. Nah, itu dia. Kirain frag granat ya. Tapi ini dia granat yang beneran. Awas di depan mata, di depan jendela. Lewat dulu sedikit. 05 pun berhasil dapetin seorang Mojila. Nggak bakal ketolong lagi akhirnya. Mojila pun harus dipulangkan kembali ke arah base untuk sementara. Dan masih ada Mr. 05 yang mencoba memanfaatkan keadaan. Ada juga Cupai bakal coba bergerak. Dan akhirnya Tayo pun mengeksekusi seorang 05, menyisakan Ikam aja sendirian. Apakah Wonderkid kita bisa? Ikam melawan 2 orang sekaligus? Tidak, ternyata lagi-lagi Ikam masih sangat sulit ternyata. Iya, diawali dari flank Sultan Pros tadi sih ya, itu gue setuju banget dia bisa dapetin apa Mozilla momen dan sampai akhirnya tadi maksud gue si 05 juga bisa dapet Mozilla itu berawal dari pergerakan Sultan Pros ya. Lalu akhirnya Sultan Prosnya juga harus knock dan dilanjutin malah 05-nya yang berhasil keculik sama Cupai. Sayang banget sih setupnya beberapa kali kalau gue lihat tim Kelapa Muda bisa banget di counter ya, dan ini kita lihat lagi-lagi ini satu hal yang nggak mudah sih karena mereka start ini dari bawah ya, dari bawah ini agak susah sih. Iya, startnya dari bawah, satu kesulitan tersendiri untuk Kelapa Muda. Dan kalau kita lihat juga di arah table kill, ini Tayo udah dapetin 8 kill, bakal menjadi 10 kill sini Tayo atau lebih, karena kalau gue lihat juga sekarang Sam 13 udah berhasil dapetin 1 orang. Info-nya bakal jatuh oleh Sam 13 dengan udah ada spam grenade-nya juga yang sangat merepotkan tentunya. Sam 13 mundur dulu ke belakang, harus melakukan recover terlebih dahulu. Udah gak ada henti-hentinya Tayo lagi-lagi sang Prince headshot kita, sang pangeran headshot kita bakal coba mengeksekusi habis para pemain dari Kelapa Muda. Tapi Kapten Sam 13 pun harus diculik oleh Sultan Pros. Sultan Pros adalah orang yang terakhir hidup. Dan ini dia Onyx, Tayo dan juga Bos Cupai yang berhasil menyelamatkan gamenya dan memberikan kemenangan. Ini bisa dipastikan nggak ada game kelima ya, jadi udah dipastikan Opor Ayam memenangkan turnamen FFAS. Tadi kayak anti klimaks banget sih menurut gua yang diperagakan oleh tim Kelapa Muda ya. Mereka lagi-lagi cukup pedih sih menurut gua karena lu dari kualifikasi nggak pernah turun ke lower bracket, lower bracketnya, terus sampai akhirnya di final kalah sama Opor Ayam yang mereka kalahkan saat di semifinal. Aduh, dan waktu itu kalahnya juga lumayan sengit. Berarti memang masih kayak mitosnya dari dulu sampai sekarang di cabang olahraga apapun yang turun ke lower terus naik lagi ke final tuh potensi chance menang lebih besar ya. Gak tau kenapa ya. Iya, dan sekali lagi kita ucapkan selamat buat tim Opor Ayam yang berhasil memenangkan turnamen Free Fire All Star Last Squad Edition. Wow. Kita kalau gue no doubt sih, gue nggak pernah ragu karena jujur aja tanpa mengecilkan peran dari tim-tim yang lain. Kalau gue lihat komposisinya tim Opor Ayam sendiri memang gila sih. Karena gue pernah bahas sebelumnya ya, pro player ini lagi suka banget main mode Clash Squad. Latihannya pun di Clash Squad ya? Iya, latihan entah fun, mereka pasti mainnya di Clash Squad. Dan for your info, mereka itu suka banget kayak yang kalah traktir, yang kalah beliin diamond challenge. Yes. Dan itu biasanya mereka kontak-kontakan. Dan yang sering menang for your info adalah ya Sam 13. That's why dia juga sekarang jadi juara. Tapi kita sampingin dulu nih Sam 13 sang juara kita, karena bakalan ada video call lagi bang. Video call lagi. Siapa yang kita video call? Komunitas untuk live quiz. Halo Mas Restu dan juga Mas Tio. Tionya yang bawah, Restunya yang atas. Halo guys, apa kabar Mas Restu dan juga Mas Tio? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Puasa nggak? Puasa dong. Puasa ya. Oke. Gila. Restu tinggal di mana Restu?
Di Bandung, Bang. Di Bandung. Oke, kalau Tio? Kalimantan. Kalimantannya mana, yo? Di mana tuh? Kalimantan Tengah. Wah, Kalimantan Tengah tuh Palangkaraya. Iya, ada Palangkaraya. Oke, gua belum. Jauh-jauh ya berarti ya? Ya, gue belum pernah ke Kalimantan Tengah. Mungkin setelah COVID-19 bakalan kesana mungkin. Aduh, kangen gue. Kangen ya, kita menjajah-jajah daerah-daerah ya kan. Padahal Indonesia. gue udah punya planning kemarin after FFVM, tapi karena musibah Covid, ini ya nggak kan? apa-apa. Oke. Kita di rumah aja, oke? Jadi ada pertanyaan. Mungkin Aji dulu bisa kasih pertanyaan. Mau kasih pertanyaan ke Restu atau ke Tio? Mungkin gue kasih pertanyaan ke Tio. Tio, oke yo, siap yo. Tio, udah siap pertanyaan? Udah ya. Oke. Dari match barusan, opor ayam itu menangnya skornya berapa? Langsung jawab. Nah, Dia biasanya lagi nonton stand. gak nih? Nonton gak nih? Nah. Berapa? Yuk. Wih. Oke. Berapa skornya? Kemenangannya? Dia contek dulu. Nyontek. Boleh. Karena boleh, gini, boleh. wajar. Karena mereka kan ngikut kuis. Standby di Skype Jaringannya sama Jonathan tuh 10 menit sebelum. Oh, Gitu. jadi ini ya. Jadi dia belum tahu nih Belum udah menang apa tahu. belum gitu ya. Iya. Oke. Oke. Yuk, berapa yuk? Udah bisa jawab belum? 41, Bang. Oh, Oke. Mantap. Dapat merchandise eksklusif. Tapi gua kasih tanda kutip ya. Eksklusif itu adalah merchandise eksklusif yang memang dibuat buat FFVM 2020 Spring. Oh, Karena- bahkan gue nggak punya. Ya, karena takut aja nanti salah persepsi karena ada merchandise official memang dijual. Oh gitu, ada Ya, juga yang dijual, tapi ada yang dijual. eksklusif nggak dijual. Yang eksklusif untuk event. Oke. Gitu, yang buat apa kemarin visitor dari FFVM Spring 2020 karena Oke. dibatalkan jadinya kita jadikan giveaway buat Tio dan Oke, Tio selamat aja. Tio. Dan lanjut ke Mas Restu berarti, Pak. Ya, oke Silakan. Restu, dadah. Enggak dong. Oh, Lu belum kasih pertanyaan dulu dong. Sangkain. Oke, Restu. Siap, Bang. Siap. Siap. Oke, siapa nama bapaknya Regi? Walah, nah lu. Hah? Saya Tahu lu full. dia. Enggak. Oke, sebutin member dari opor ayam empat-empatnya yang menang di FFAS Clash Squad di season ini. Bang Mozil. Oke, Mozil. 13. Oke. Oke. Oh. Tayo. Hayo, Delta, Wawan. Hayo. Ikam, Wawan. Anak bos. Ayo. Ayo. Wah, untung gue udah deg-degan anjir. Aduh, nggak jadi nih gua, nggak jadi nih gua. Iya, nggak jadi menang nih gua, nggak jadi menang. Oke, Restu sama Tio, thank you ya. Thank you. Udah join di apa namanya live quiz Free Fire All Star Clash Squad. Yes, sukses terus ya. Dah, itu dia. Seru banget ya. Dan dipastikan akhirnya tim opor ayam Sem 13 Bos Cupai, terus Onik Tayo dan juga Mozilla berhasil memenangkan turnamen di season yang pertama kali. Anjay, Gila. mabar. Ini dia. Ini fotonya si Sem 13 yang kayak gini bener-bener ini gak sih? Sangat-sangat seksi ya. Bukan Gila. seksi, jadi kayak apa ya? Ikonik ya? Ikonik banget ya kan? Ikonik banget. Nih kalau ibarat pemain bola nih udah kayak selevel sama David Beckham, Cristiano Ronaldo gitu ya. Ronaldo nih kalau gua gambarin Sem 13-nya adalah ke Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldonya sering kayak gitu ya? Bener, Bos Cupainya tuh ibarat kata kayak siapa ya? Kayak siapa? Kayak Mario Balotelli bukan? Enggak, jangan. Kurang jago gitu maksudnya. Kurang kayak merepresentatifkan seorang juara gitu. Oh. Yalah, udahlah ya. Lewatin karena juga bolanya lagi pada libur ya kan. Yoi. Dan ya sekali lagi selamat buat tim opor ayam dan kita juga nggak sabaran mungkin next after FFAS atau Free Fire All Star Clash Squad bakal ada apa? Nah, ada apa tuh?
Boleh spoiler nggak? Pantengin terus, Oh, di pantengin terus subscribe makanya. channelnya dan dinyalain notificationnya karena semua infonya bakal ada di channel ini. Nah. Dan jangan lupa juga buat follow dari Instagramnya juga dan like Facebooknya Free Fire Esports ID. Karena dipastikan, sumpah dipastikan after ini nggak bakal lama bakal ada satu turnamen lagi. Dan biar nggak kelewatan, biar tahu infonya, biar bisa siap-siap kalau seandainya mau latihan dan jadi juara. Sekali lagi diapain, Di? Di subscribe dan juga di follow semua sosial media di FF Esports ID, Pak ya. Iya, oke. Jadi karena memang puasa juga udah mulai mau habis dan kita juga udah mau lebaranan nih minggu depan. Mungkin Nggak kerasa ya? Bener, mungkin gua mewakili dari tim FF Esports ID, ada Jonathan semuanya di sana. Dan juga caster-caster mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita nanti ketemu lagi di next acara turnamen yang lain. Oke. Setelah lebaran ya. Yap, Setelah lebaran. itu dia. Gua Ajis Pen. Dan gua LH ya. Ya, kita pamit undur diri. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Mewakili seluruh kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Selamat lebaran semua. Yeay. Dadah. Meu squad tá pronto pra rushar, os inimigos não aguentam, só rajada violenta, então experimenta, mas segura a sequência, tô de nível 40.